Saat ini adalah saat yang sangat kritis bagi umat manusia. Ya bisa dibilang adalah akhir dari dunia. Manusia-manusia yang berteriak ngelihat sosok monster yang keluar dari portal dimensi. Behemoth, kata mereka. Semuanya bertahan dalam formasi. Jika kita gagal di sini, maka dunia akan berakhir. Monster raksasa yang bernama Behemoth itu melancarkan serangan tajam yang sulit dihentikan manusia. BTW, monster ini dari mana? Jadi, di tahun 2010, semua negara di bumi mengikuti kompetisi antar negara yang bernama Battle.net. Tapi di tahun 2022, Battle.net berevolusi menjadi liga antar dimensi, di mana manusia harus bertahan hidup dari gempuran para monster dari dimensi lain. Sayangnya manusia kalah secara beruntun ngelawan para monster tersebut. Sekarang di tahun 2023, atau setahun setelah liga antar dimensi berjalan, negara di bumi hanya tersisa sekitar 10 negara aja. Sisanya udah musnah dan dihancurkan oleh monster-monster itu. Jika manusia terus kalah, maka umat manusia akan dihapuskan dari dunia. Jadi siapa sebenarnya yang membuat Battle.net dan liga antar dimensi ini? Ya, sampai sekarang Mimin juga belum tahu sih. Mungkin bakal kita ketahui seiring alur ceritanya akan berjalan nanti. Oke, kembali ke cerita. Monster Behemoth yang tadinya muncul di portal dimensi, dia mengaktifkan serangan nafas penghancur yang melenyapkan banyak manusia sekaligus. Tapi ada seorang manusia ganteng yang selamat dari serangan mematikan itu, dan dia sekarang melayang di atas Behemoth. Pria itu bergerak dengan kecepatan yang gila dan menerjang Behemoth dengan seluruh kekuatannya. Behemoth yang sadar dia diserang dari atas mencoba menembakkan napas penghancurnya sekali lagi, tapi pria ini malah meninju napas itu dengan kekuatan yang dahsyat hingga menembus napas itu sekaligus dengan Behemoth dalam satu serangan. Behemoth dan tanah yang dia pijak hancur berkeping-keping. Seluruh orang di sana kaget dan terkesima ngelihat kekuatan si pria ganteng itu. Mereka teriak, nggak mungkin dia mengalahkan Behemoth sendirian dengan satu pukulan. Notif pun muncul yang bilang aliansi negara Amerika dan bumi berhasil menyelesaikan misi. Apa itu kekuatan seorang martial saint? Ucap orang-orang yang masih ngerasa kaget. Pria yang mengalahkan Behemoth tadi bernama Seong Jihan. Dia nih MC kita. Kedepan kita panggil aja dia Jihan ya. Jihan saat ini adalah global player rank ke-7 dari Guild America Fist. Ngelihat keberhasilan Jihan, seorang dari atas gedung bilang, "Kerja bagus, negara tercinta kita, Amerika, sekali lagi berhasil menang dalam pertarungan ini. Kejadian bersejarah ini akan selalu dikenang oleh semua penduduk Amerika dan pemimpinmu, yaitu aku, Baren." Baren adalah Guild Master dari American Fist. Dia adalah player global rank pertama dengan nama lengkap Baren William. Ketika Baren bicara, Jihan terlihat gak tersenyum sedikit pun padanya. Sekejap kemudian, seorang pris wanita mendekati Jihan karena dia khawatir ngelihat lengan kiri Jihan yang terlihat cukup hancur. Pris wanita yang bernama Sophia itu adalah player global rank ketiga yang juga berasal dari Guild American Fist, dan dia adalah seorang healer. Karena khawatir dengan keadaan Jihan, Sophia berbaik hati mengaktifkan skill magic regenerasi pada Jihan. Gak berselang lama, tiba-tiba muncul box reward atas kemenangan dari Behemoth di depan Jihan dan Sophia. Ngelihat box itu, Baren buru-buru bilang, "Kalian berdua mundur, aku akan memutuskan pembagian rewardnya." Baren turun dari gedung yang tinggi dengan skill fly-nya. Lalu dia teriak, "Semua anggota American Fist, mulai sekarang aku akan memilih anggota guild mana yang berhak menerima reward." Baren ngelanjutin, yang berhak menerima reward kali ini adalah Sophia, lalu nomor 4 dan nomor 5. Dan itu aja. Mendengarkan itu, Sophia jelas gak terima. Mau gimana pun, satu-satunya orang yang mengalahkan Behemoth adalah Jihan. Kenapa Jihan gak terima reward? Sambil menuju ke arah Jihan, Baren menjawab, "Itu semua karena dia adalah orang Korea, bukan orang Amerika asli. Bagi kita, dia hanyalah anjing pesuruh yang berguna." Sophia masih protes dengan keputusan Baren itu, tapi Jihan gak mau memperpanjang debatnya. Dia pun pergi duluan untuk menyembuhkan luka di lengan kirinya. Sedikit cerita, Jihan yang sangat kuat sekarang, dulunya dia mendapatkan skill rank triple S yang bernama Nameless Divine Art. Jika Jihan mampu merombak 3 rahasia Divine dan menemukan nama yang sebenarnya dari Nameless, maka Jihan bisa awaken kekuatannya yang sebenarnya dari Nameless Divine Art. Seiring waktu yang berjalan, Jihan merangkak naik menjadi rank 7 global. Sebenarnya dia bisa aja mencapai rank 1 sih, tapi karena guild terkuat saat ini adalah Amerika, maka Guild Master Amerika lah yang memegang rank 1-nya. Meski Jihan sangat kuat, dia ngerasain diskriminasi yang luar biasa karena dia bukan orang Amerika. Tapi yang paling bikin Jihan sedih adalah kenyataan dialah satu-satunya orang yang selamat ketika negara beserta seluruh orang di dalam negaranya hancur lebur.
Tiba-tiba muncul notif yang mengumumkan kalau hanya ada 2 negara dari 10 negara yang masih bertahan sekarang ini, yaitu Cina dan Amerika. Yang lain udah tersapu bersih. Notif pun berlanjut, ras manusia telah gagal dalam misi playoff degradasi. Dan karena ada ras lain yang juga kalah dalam playoff, ras manusia akan melawan ras orc dalam pertandingan penentuan degradasi. Mendengarkan itu, Sophia bilang ke Baren, "Master, kalau kita ngelawan orc kita butuh Jihan. Dalam pertarungan sebelumnya ngelawan orc kita bisa menang berkat Jihan." Baren menjawab dengan arogannya, "Tidak, kita akan pergi tanpa dia." Nggak lama berselang, notif pun muncul yang bilang kalau player dari perwakilan masing-masing planet akan dipindahkan karena pertarungan akan segera dimulai. Tim manusia dan tim orc diteleportasikan ke dimensi lain untuk bertarung sampai mati. Baren ngelihat sekelilingnya dan dia bilang dalam hati, "Kami berempat dari American Fish dan seorang ranker dari Cina. Baiklah, dengan kekuatan seperti ini kami nggak butuh kekuatan Jihan." Baren mengaktifkan aura full powernya. Dia sangat yakin bisa memenangkan duel ini dengan mudah. Baren yang udah full aura berteriak pada tim orc, "Hei kalian bangsa babi, aku adalah perwakilan dari bangsa manusia. Bersiaplah!" Baren maju sendirian dengan kekuatan penuh yang udah dipadukan olehnya semaksimal mungkin dan mencoba menghantamkan ketua tim orc dengan serangan yang mematikan menurutnya. Tapi bukannya berhasil, dia malah tertebas dengan senjata orc dan langsung tewas seketika dalam sekali ayunan serangan. Tim party manusia yang lain shock dong. Begitu juga dengan penonton manusia, termasuk Jihan yang kehilangan kata-kata ketika menonton. Dalam waktu singkat, tim party manusia terbantai. Pertarungan itu disiarkan langsung dalam panel seperti notifikasi bagi setiap orang. Saat ini, yang tersisa sekarang hanyalah Sophia sang priest. Sophia yang ketakutan teriak histeris, "Hentikan! Tolong tinggalkan aku! Tolong!" Tapi ketua orc nggak peduli dengan raungan Sophia. Dia menjawab, "Terima kasih manusia. Karena kelemahan kalian kami bisa selamat." Cerah, Sophia pun tewas menggenaskan. Notif muncul dan bilang, "Pertandingan telah selesai. Karena kekalahan perwakilan manusia itu, maka kini seluruh manusia yang tersisa akan dihapuskan dari dunia." Tiba-tiba muncul lubang raksasa seperti black hole yang menelan semua ras manusia. Nggak cuma manusia, bahkan bumi dan seluruh isinya juga ditelan oleh black hole tersebut. Manusia dan bumi hancur berkeping-keping hingga semuanya hilang, gak bersisa. Namun tiba-tiba muncul notif yang bilang, "Error terdeteksi. Masih ada satu manusia yang tersisa." Manusia itu adalah Jihan yang punya skill Nameless Divine Art. Nameless Divine Art menolak untuk dihapus. Katanya, sekarang muncul seorang misterius yang bertanya, "Kenapa Nameless Divine Art menolak?" Menarik, makhluk ini lemah tapi punya potensi. Kita gak boleh mengabaikan kemungkinan. Harusnya kita memberinya kesempatan kedua. Jadi suara-suara ini kemungkinan berasal dari suatu makhluk yang mungkin bernama seperti Absolute Being di cerita Solo Leveling. Ya, mereka seperti dewa lah di dunia itu. Jihan yang masih terkurung dalam black hole bilang dalam hatinya, "Apakah kejadian ini berbeda jika aku mampu mengupgrade skill yang sebelumnya? Apa aku belum tahu nama Nameless Divine Art yang sebenarnya? Apa Korea masih ada? Apa aku bisa melindungi semua orang yang aku cintai jika aku melakukan itu?" Pemimpin dunia yang mungkin bisa disebut sebagai Absolute Being ini melakukan voting dan jawabannya adalah setuju memberikan Jihan kesempatan kedua. Jihan diberikan kesempatan kembali ke masa lalu. Tiba-tiba Jihan tersentak dan terbangun di atas sofa. Jihan membuka jendela apartemennya dan barulah dia sadar ternyata dia kembali ke tahun 2020 persis di negara Korea. "Aku kembali!" ucap Jihan yang masih kaget dalam hatinya. Jihan buru-buru ngecek status windownya. Di sana tertulis namanya dan levelnya masih level 2. Jihan mengatakan, "Aku bisa mengubah masa depan sekarang. Aku yang udah melihat langsung akhir dari dunia ini bisa mengubahnya. Tidak, aku pasti akan mengubah masa depan dan melindungi semuanya." Tekad Jihan kali ini udah sekokoh baja. Saat ini Korea adalah negara yang sangat stabil karena di sana terdapat seorang player yang merupakan salah satu player terkuat dunia yang bernama Yoo Sejin. Dia adalah player rank 3 global dunia. Dia adalah harta Korea yang membuat negara Korea selalu berada di peringkat tertinggi dalam setiap kompetisi. Tapi gak lama berselang, Jihan menonton berita yang menggemparkan seluruh negeri Korea di TV. Yoo Sejin mengumumkan di TV kalau dia akan berpindah ke warganegaraan dan mengubah namanya menjadi Ito Ryuhei dari Jepang.
Top ranker global peringkat 3 berpindah ke warga negara, jelas pukulan telak bagi Korea. Jihan ingat sejenak ranker peringkat 3 itu pindah. Negara Korea semakin melemah dalam ajang Battle.net. Bahkan ketika liga antar dimensi mulai berlaku, nggak ada satupun player Korea yang mampu bersaing hingga akhirnya negara Korea musnah semuanya. Jihan sangat membenci Sejin, tapi yang membuatnya lebih benci lagi adalah karena ternyata Yoo Sejin adalah suami dari kakaknya sendiri. Jihan meninjau foto keluarga kakaknya tepat di wajah Yoo Sejin itu. Dalam amarah Jihan bilang dalam hatinya, "Kenapa kakak mencintai bajingan pengkhianat sepertinya? Apakah jika kakak masih hidup, keadaan bisa berbeda?" Jihan memandang status windownya. Dia malu karena statnya terlalu lemah di masa lalunya, atau lebih tepatnya di masa sekarang yang dia nggak pernah latihan sedikit pun. Sedikit info, seorang manusia akan awaken menjadi player ketika dia berumur 18 tahun. Dan di antara orang awaken itu ada yang mendapatkan hadiah spesial atau bisa disebut gift lah. Termasuk Jihan yang mendapatkan gift rank F yang ampas. Karena mendapatkan gift ampas, Jihan menghabiskan waktunya untuk berjudi dan minum-minum sepanjang waktunya. Namun kali ini ada satu hal yang bikin Jihan heran karena tiba-tiba dia punya 100.000 achievement point. Kok bisa? Dari mana achievement point ini? BTW aku juga nggak tahu apa kegunaan achievement point. Dia pun buru-buru ngecek inventory dan ternyata di sana ada kupon achievement point exchange sebagai hadiah. Sebagai satu-satunya orang yang selamat dalam penghapusan umat manusia sebelumnya, Jihan memakai kupon itu dan achievement store pun terbuka. Achievement store bisa di-upgrade dan membeli item-item yang berada di dalamnya. Jadi karena selama ini kerjaannya adalah berjudi, dengan menggunakan insting judinya, Jihan mengupgrade achievement store miliknya menjadi level 4 tanpa membeli apapun benda-benda yang ada di sana. Benar aja, insting yang udah terlatih itu mengantarkan Jihan untuk mendapatkan sebuah skill yang luar biasa bernama Emergency Recovery. Sebuah skill yang kalau milik orang sih mungkin biasa-biasa aja, tapi baginya karena Jihan udah mengetahui celahnya, jadi ini adalah sebuah skill yang sangat keren baginya. Dan skill ini sebenarnya adalah skill yang akan mengantarkan dia sebagai martial god di masa lalunya, sebelum dia regresi lah. Skill yang bisa memperbaiki benda apapun yang rusak. Jihan pun langsung tahu apa yang harus dilakukannya. Dia memasuki ruang bekas Battle.net konektor milik Yoo Sejin. Sekilas jadi mirip Sword Art Online nih kayaknya. Tapi sebenarnya konektor ini bukanlah alat untuk menghubungkan seseorang ke dalam dunia game. Karena Battle.net yang ada dunia ini sepertinya adalah kenyataan, bukan fiksi. Konektor hanya berfungsi untuk mengurangi rasa sakit yang diterima ketika pertarungan. Dia duduk di atas kursi game yang di dalam inventorinya ada kuas yang bernama Dongfang Shou yang udah patah. Jihan mengaktifkan skill emergency recovery yang tadi, dan item itu pun bisa diperbaiki menjadi sebuah item dengan rank double S. Itu adalah sebuah item OP yang bisa membuat koneksi dengan martial god. Nggak lama berselang tiba-tiba notif muncul yang bilang kalau tutorial Liga Perunggu Gangnam akan segera dimulai dalam 10 detik. Jihan buru-buru membuka start window-nya dan dengan kuas rank SS tadi, Jihan mencoret-coret stat window-nya agar strength, agility, dan HP bisa digabungkan menjadi unique stat langka yang bernama Martial Power. Sisa waktu yang menunjukkan 0 detik, Jihan otomatis login ke dalam Battle.net bersama 99 player lainnya. Tugas mereka dalam event ini, questnya adalah satu, mereka harus bertahan hidup dengan gempuran monster Coliseum. Misi survival yang akan berakhir secara otomatis ketika 50% player tersisa. Jihan yang login ke dalam Battle.net dengan kurang persiapan buru-buru membuka start window-nya. Untung di sana udah muncul martial power sebanyak 5 dan membuat Jihan lega. Karena ngedapetin skill rare itu, Jihan pun mendapatkan tambahan achievement point 10.000. Sedikit info, martial power ini sebenarnya cikal bakal yang akan membuat Jihan mendapatkan Nameless Divine Art nantinya. Jihan yang login tanpa battle connector itu akan merasakan sakit yang sebenarnya. Pertarungan pun dimulai. Namun secara tiba-tiba muncul seseorang di belakang Jihan yang mau menebasnya dengan pedang. Tapi Jihan dengan sigap mampu menangkap pedang tajam itu cuma dengan 2 jarinya. Player yang bernama Do Hyung Gyu kaget ngelihat pedangnya ditahan dengan tangan. Dia bilang dalam hatinya, "Apa? Pedangku ditahan dengan 2 jari? Kenapa dia bisa menyamai kecepatanku yang berada pada rank A agility?" Player Do termasuk orang yang memiliki gift tambahan 25 agility, yang artinya kecepatannya di atas rata-rata player tutorial. Berkat gift tersebut, player Do bahkan direkrut secara khusus oleh guild terkenal di Korea yang bernama Divergence. Bakat dan statusnya yang spesial membuatnya sedikit arogan, tapi kali ini dia arogan pada orang yang salah. Jihan yang menahan serangan tersebut mengatakan, "Terima kasih
terima kasih atas first skillnya. Ya, hal yang paling menyenangkan yang dapat dilakukan di dalam game salah satunya adalah dengan menjadi Smurf dan membantai player-player baru. Wahahaha, kata si Jihan yang sedikit senang. Jihan melepas pedang itu dari dua jarinya hingga membuat Do jatuh tersungkur di atas tanah. Jihan bilang, lumayan percaya diri juga kau ya. Kau datang ke liga ini dengan gift rank A seperti itu. Do marah besar dan gak terima kalau gift rank A-nya diremehkan. Dengan kemarahan itu Do mengaktifkan kekuatan penuhnya dan maju secepat kilat untuk menebas leher Jihan. Jihan menghindari setiap tebasan dari Do itu. Ya, dia bisa menghindari itu dengan gampang sih, murni karena pengalamannya yang sangat banyak sebelum regresi. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kenyataannya, kecepatan dirinya yang sekarang ini sangat lambat. Bahkan dia memang masih berada di level 2. Bagi Jihan, serangan Do terlalu mudah untuk ditebak sehingga dia bisa menghindari semua serangannya dengan sangat gampang. Do yang makin kesal mencoba menebas Jihan sekali lagi dengan full speednya. Tapi dengan kecepatan tangan yang luar biasa, Jihan menepis pedang Do hingga terlepas dari tangannya lalu menangkap pedang yang terlempar itu dan melompati tubuh Do tanpa terdeteksi. Lalu dia menusuk leher Do dengan sangat akurat hingga ia sekarat. Do yang nyaris mati bilang, gak mungkin. Jika nanti kita bertemu lagi, aku pasti akan menang. Do pun terlokot dari game bersama senjata pedang miliknya. BTW karena ini adalah sebuah tutorial, mungkin ya, jadi orang yang berada dalam kompetisi tutorial ini nggak akan mati. Sebelum mati, mereka akan langsung diteleport kembali ke checkpoint. Yah, first skill Jihan membuatnya mendapatkan hadiah 100 achievement point. Jihan ngeliat ke sekeliling, gak ada satupun player di sana yang mau melawan monster orc yang ada di Colosseum ini. Selain mereka, para orc menyerang secara bergerombolan. Membunuh satu orc nilai killnya itu sangat kecil, yaitu cuma 0,1. Jadi sia-sia bagi player menghabiskan tenaga untuk melawan mereka. Malahan lebih mudah bunuh sesama manusia karena nilai 10 orc itu sama dengan satu player. Namun tiba-tiba muncul quest baru untuk Jihan. Quest itu menyuruh Jihan untuk membunuh 30 orc yang merupakan kelompok terkuat dalam Colosseum ini. Dan jika dia berhasil, maka akan mendapatkan 500 achievement point. Ngelihat achievement pointnya 5 kali lebih besar dari membunuh player, Jihan tanpa ragu maju dengan kecepatan yang gak terlihat dan merebut kapak orc secara paksa. Dalam satu kali serangan ayunan kapak yang gila itu, 5 leher orc putus seketika. Para orc yang kesal mencoba menyerang Jihan secara keroyokan dari segala arah. Tapi dengan satu hentakan kaki Jihan yang luar biasa itu, orc pun terhenti gerakannya dan senjata mereka terhempas ke udara. Jihan menangkap pedang dan tombak orc yang terlepas itu, lalu maju menebaskan pedangnya dengan rentetan serangan yang luar biasa hingga beberapa orc mati tercincang sekaligus. Gak berhenti di situ, Jihan membalikkan badannya dan kali ini dia menusuk tombak dengan kekuatan yang gila hingga beberapa orc mati tertusuk seperti sate. Satu orc yang tersisa berkeringat dingin ketakutan. Si orc bilang, dia bukan manusia, dia monster. Belum habis si orc itu bicara, Jihan menebas lehernya dengan sangat kejam hingga ia pun tewas mengenaskan. Quest membunuh orc pun selesai. Jihan mendapatkan tambahan 500 achievement point. Berkat mengalahkan para orc tersebut, Jihan juga naik level ke level 3 dan bisa menaikkan stat martial powernya ke angka 6. Padahal di masa lalu sangat sulit untuk bisa menaikkan stat dari martial power ini. Nggak tahu apa yang terjadi. Tapi dengan begini aku akan menjadi lebih cepat menuju puncak. Karena setelah martial powernya mencapai 30 poin, maka sebuah kelas luar biasa terbuka untuknya, yaitu Nameless Divine Art seperti yang dia tuju. Lagi santai-santai ngelihat jendela status, tiba-tiba sebuah panah menyerang Jihan. Tapi Jihan bisa menghindarinya dengan gampang sih. Panah itu ternyata berasal dari player wanita dari guild bernama Guild Turtle. Dia mengatakan, wah, kau bisa menghindari serangan itu ya, beruntungnya kau. Terlihat juga di samping wanita itu ada player laki-laki yang menggunakan armor tebal dari guild yang sama. Mereka berdua berniat bersatu untuk membunuh Jihan untuk mendapatkan skor kill yang lebih tinggi. Jihan ngecek status windownya, masih ada sisa 60 player di dalam Colosseum ini. Di papan klasemen, Jihan berada di ranking 1 dengan jumlah kill di angka 4. Tapi karena angka itu belum terjamin Jihan untuk mendapatkan rank 1 sampai akhir tutorial ini, Jihan pun tersenyum. Jihan pun tersenyum karena ada 2 player yang datang sendiri ke hadapannya. Kalau mereka datang ke hadapanku, berarti mereka yakin bisa membunuhku.
Lihat aja, kata Jihan. Dua kerucu yang berada di depan Jihan pun terlihat sangat santai. Bahkan mereka sedang berbincang akan ngedate setelah tutorial ini. Tiba-tiba dalam perbincangan santai mereka, Jihan udah berada di depan cewek yang sedang menarik busurnya, lalu menebas busurnya sampai hancur. Kemudian Jihan juga menebas kepala si cewek itu, dan dia pun moka terlock out. Lalu tanpa ampun lagi Jihan menyerang player laki-laki itu berkali-kali dengan tebasan keras di tempat yang sama, sehingga armor tebalnya itu pun hancur. Setelah armor itu hancur, Jihan dengan mudah dapat membunuhnya, dan dia pun terlokot lagi dari tutorial ini. Sedangkan di tempat lain, seorang wanita HRD bernama Lee Haeyeon dari Guild Divergence menonton aksi mengerikan Jihan bersama bodyguard wanitanya yang bernama Lim Gayong. Kita panggil aja Gayung ke depannya nanti. Haeyeon ngerasa bersyukur karena Jihan gak disummon di tempat yang sama dengan Gayung. Tapi Haeyeon berharap bodyguardnya itu bisa bertarung dengan Jihan untuk mengumpulkan data. Gayung adalah player berbakat dari Guild Divergence yang dikenal punya gift rank A. Sebagai player berbakat harusnya dia jadi rank 1 di tutorial Liga Perunggu. Bahkan dia dikenal tanpa kelemahan. Tapi bagaimana bisa seorang player dengan level 2 tanpa senjata, tanpa guild, dan bahkan hanya pakai singlet dan celana olahraga bisa menjadi rank 1 di tutorial ini mengalahkan si jenius Gayung? Siapa dia sebenarnya? Kita balik ke Jihan yang lagi duduk di apartemen. Berkat menjadi rank 1 di tutorial tadi, Jihan mendapatkan boost EXP yang membuat levelnya loncat dari level 3 langsung ke level 6. Tanpa ragu, Jihan menaikkan stat martial powernya menjadi 9. Dan kebetulan Jihan juga dapat titel sebagai tutorial conqueror yang membuatnya berhak mendapatkan plus 1 di seluruh stat termasuk martial power. Dengan martial power di angka 10, jelas Jihan bukan tandingan lagi di Liga Perunggu ini. Jihan yang berhasil melewati level 5 kini berhak mendapatkan advance class sebagai player. Advance class ini terdiri dari warrior, archer, mage, dan juga support. Setiap orang hanya bisa memilih satu. Di masa lalu sebelumnya, Jihan memilih kelas warrior yang ahli dalam pedang dan pertarungan jarak dekat. Tapi karena achievement store level 4 memungkinkan Jihan untuk membeli tambahan slot kelas dengan murah. Nantinya kalau dia memang butuh dengan kelas yang lain, Jihan mau mencoba experience dengan kelas lain dulu. Toh nantinya gampang, tinggal tambah kelas warrior dengan membeli item di achievement store. Dan kelas yang dipilih Jihan adalah, kita akan tahu sebentar lagi. Beberapa waktu kemudian, Liga Perunggu Gang 6 pun dimulai. Para player ditugaskan untuk mencegah para zombie menembus benteng dan menghancurkan kristal. Para player diteleport ke tempat tersebut mengikuti event itu. Biasanya kan survival game itu di limit secara waktu, tapi di Battle.net ini di limit berdasarkan jumlah player yang masih hidup. Bisa dibilang Battle.net ini kayak game Battle Royale yang mengharuskan player membunuh monster dan player lainnya sekaligus. Oke, kita kembali ke cerita. Yang pertama kali disummon dalam game itu adalah Gayung, sang warrior dari Guild Divergence tadi. Diikuti dengan archer dari grup LK yang terkenal dan mage yang punya senjata lumayan kuat, dan dia juga terkenal dengan sihir apinya. Ngelihat dua player itu, Gayung ngerasa cukup oke dalam misi ini. Tapi yang mengganggu perhatiannya, mereka butuh seorang support yang handal agar misi ini bisa sukses. Tiba-tiba player terakhir pun disummon di hadapan semuanya. Ternyata itu adalah Jihan. Sebelumnya ternyata dia memilih kelas support. Gayung pun kaget dan bilang dalam hatinya, apa dia seorang support kelas? Gayung kaget karena sebelumnya dia udah ngelihat gimana Jihan membantai banyak orang dan juga para orc dengan ganas. Masa iya dengan kemampuan seperti itu dia adalah support kelas? Kita kembali ke waktu 20 menit yang lalu saat Jihan mencoba memilih advance class. Begitu Jihan memilih kelas support, Notif berkali-kali mengingatkannya kalau kelas ini nggak cocok dengan talentnya Jihan. Tapi Jihan tetap memaksa untuk memilih kelas support karena dia butuh divine power yang dimiliki oleh kelas support untuk membuka rahasia sebenarnya dari Nameless Divine Art nantinya. Divine power sangat sulit untuk dinaikkan dengan latihan, bahkan bisa dibilang cuma bisa dinaikkan dengan ekstra poin tambahan di tiap kenaikan level. Tapi Jihan tahu metode rahasia yang pasti bisa menaikkan divine power. Caranya seperti apa? Apa yang akan direncanakan oleh Lord Jihan kita ini? Balik ke timeline sekarang. Ketika semua orang udah diteleport ke menara, si mage sombong yang ngelihat Jihan pakai equipment sampah mengejeknya habis-habisan dan ngerasa kalau dia udah sia-sia masuk ke dalam game kali ini. Player lainnya kesal ngelihat ulah mage yang sepertinya sangat sulit untuk diajak kerja sama. Si mage itu terus-terusan teriak, "Ah, sialan! Dia itu kotor seperti bajingan. Jadi aku gak akan memainkan game ini. Lihatlah senjatamu, bapuk. Apa kau pengemis, sialan?" Kata si mage itu terus memprovokasi Jihan. Tanpa mengatakan apapun, Jihan maju ke depannya dan mengangkat si mage itu lalu melemparnya ke bawah.
ke gerombolan gelombang besar zombie itu, Jihan mengatakan dengan santai, "Kalau kau nggak mau, ya nggak usah lakukan. Kami juga akan baik-baik aja tanpamu, sialan." Ketika Jihan melempar mage tersebut, tentu semua orang kaget. Gak lama berselang, mage itu pun mati. Tapi dalam game kali ini, seorang player diberikan 3 nyawa. Ketika si mage hidup kembali, Jihan langsung bilang, "Oh iya, kau punya 3 nyawa ya dalam game kali ini." Mage yang panik langsung menembakkan Jihan dengan rentetan serangan fire. Tapi itu semua sama sekali gak berarti. Jihan mengambil kerah mage itu sekali lagi dan melemparnya ke bawah. Dan di nyawanya yang terakhir, si mage langsung bersujud di depannya Jihan sambil bilang, "Aku akan berusaha lebih keras." Jadi nama mage ini adalah Kim Gyu Hyuk. Kita panggil aja si mage Gyu lah. Awalnya si Jihan mau mengampuninya, tapi tiba-tiba si mage ini berulah lagi dan bilang, "Aku akan ikut main, tapi kau harus meminta maaf kepadaku karena udah melemparku 2 kali tadi." Tanpa basa-basi, Jihan langsung menarik bajunya, melemparnya ke atas dan menghantamkannya dengan tongkat itu sekali lagi, hingga Gyu terjun sekali lagi ke bawah dan mati. Sebenarnya zombie-zombie ini lemah terhadap api. Makanya si Archer ngomel-ngomel dari tadi dan bilang, "Karena kesombonganmu nggak mengampuninya, gimana sekarang cara kita memusnahkan para zombie ini?" Jihan masih diam saja. Sedangkan si Gayong diam-diam udah mengamati Jihan dari tadi. Dalam hati Gayong bilang dia adalah orang yang terburuk. Dengan arogansi seperti ini, apalagi dia adalah supporter, dia bukanlah orang yang layak dicari oleh guild Twin Star. Beberapa menit kemudian, para zombie mulai menaiki tower. Tapi Jihan gak peduli diteriakin sama si Archer karena sekarang dia lagi sibuk ngelihat status window quest yang mengharuskan dia menjadi nomor 1 dalam game tower ini, serta membunuh 1000 zombie sendirian agar mendapatkan total 4000 achievement point. Jihan kerasa 1000 zombie bakalan sangat sulit berhubung time limitnya terlalu singkat. Si Archer makin marah karena Jihan gak mendengarkan ucapannya. Si Archer bilang, "Jika kau terus saja mengabaikanku, sebaiknya kau bertarung sendirian aja, dasar egois." Mendengarkan itu Jihan bilang, "Hah? Bolehkah aku maju sendirian?" "Hah? Apa kau bilang?" Kata Archer belum mencerna masuk kata-kata si Jihan itu. Sambil menghela napas, Gayung maju ke depan dan nyuruh Jihan berdiri di belakangnya. Jihan malah menjawab, "Gak perlu, aku akan menghadapi semuanya di depan sendirian. Tapi kau tolong jaga Archer itu." Ucapan itu jelas membuat Gayung kaget juga. Tiba-tiba si Archer teriak, "Itu kan blood zombie, zombie yang berbeda dari yang lain." Salah satu zombie yang terkuat di sana naik ke atas menara karena terbuat dari cairan yang berbahaya juga. "Kita nggak bisa membunuhnya dengan serangan fisik," kata mereka. Secepat kilat dengan beberapa kali tusukan kuat langsung menghancurkan 6 blood zombie sekaligus. Gayung yang kaget bilang dalam hatinya, "Ini kan White Sacred Flame. Apakah ini Divine Power?" Dalam waktu singkat, Jihan berhasil membunuh 210 zombie dengan menghancurkan semua kepala mereka yang sedang naik ke menara. Si Archer dan Gayung terkesima dengan kemampuan Jihan ini. Gayung dengan berkeringat bilang dalam hati, dia mengontrol Divine Power dengan bebas saat bertarung tanpa menyia-nyiakan sedikit pun. Tiba-tiba muncul notif yang bilang ke Jihan, "Kondisi terpenuhi. Anda berhasil memahami kepercayaan dunia lain. Divine Power meningkat dari 6 ke 7. Jihan tersenyum lebar membaca notif itu karena dia tahu persis gimana cara mudah ningkatin Divine Power secara pasti. Aura Divine Power pun meningkat drastis di tongkat Jihan. BTW, di mana Jihan tahu metode rahasia ini? Jadi di masa sebelumnya, Sophia yang rank 3 global pernah ngasih tahu Jihan gimana cara ningkatin Divine Power, yaitu dengan menggunakan item Divine dunia lain yang mengikuti syarat kondisinya. Gak banyak yang tahu tentang metode ini karena item Divine dunia lain sangat langka dan harganya setinggi langit. Belum lagi peningkatan Divine Power ini cuma bisa dilakukan selama tutorial aja. Makanya banyak player gak mau buang-buang duit secara percuma. Ya istilahnya gitulah. Tapi ada seorang player di dunia ini yang terus-menerus membeli item Divine dunia lain untuk ningkatin Divine Powernya. Begitu Jihan kembali ke tahun 2020 ini, Jihan gak menyangka ternyata player yang dimaksud oleh Sophia itu adalah kakak kandungnya sendiri. Saat Jihan ngecek kamar kakaknya, terlihat ada banyak item Divine yang udah nonaktif karena Divine Powernya udah tersedot habis sama si kakak Jihan itu. Kakak Jihan yang bernama Seong Ji-ah. Dia adalah seorang kelas support yang punya kedudukan setara dengan suaminya Yoon Se-jin, si Raja Pedang. Bagaimana dia mati itu akan menjadi cerita lainnya. Dan di antara Divine item yang tersisa cuma ada satu yang masih memiliki kekuatan Divine Power. Salah satunya yang masih memiliki kekuatan Divine Power adalah tongkat baja rank E yang dipakai Jihan sekarang. Dan di deskripsi item tertulis jelas kalau seorang bisa meningkatkan Divine Powernya dengan memukul makhluk jahat tepat di kepalanya, persis seperti yang dilakukan Jihan sekarang.
Oke, kita kembali ke cerita. Jihan memang berhasil membunuh banyak zombie sendirian, tapi senjata tongkat bajanya sekarang turun ke grade F, yang artinya nggak banyak defense power yang tersisa di dalam sana. Gayung berkali-kali terkesima ngelihat kehebatan Jihan yang hebat di semua aspek. Tiba-tiba si Archer menunjuk ke tower yang baru aja jatuh. Si Archer nggak sadar kalau sebenarnya ada zombie di dekatnya yang mau menyerang. Secepat kilat Gayung menghunus pedangnya dan menebas zombie itu dengan teknik pedangnya yang sangat tajam sekaligus indah. Jihan kaget ngelihat itu karena dia tahu teknik pedang seindah itu cuma Plum Blossom. Plum Blossom Sword Arca. Apa Gayung ini adalah keturunan Chunmyo? Jihan akhirnya teringat dengan player bernama Lim Gayung. Di masa sebelumnya, Gayung kurang beruntung karena mati di tangan Yu Sejin, abang iparnya Jihan. Gayung pun bilang ke Jihan, "Hei orang support, apa kau keberatan jika kami bergabung denganmu? Jika kita bertarung bersama, aku rasa kita bisa mendapatkan rank yang lebih tinggi dan mungkin dapat rank tertinggi." Mendengarkan itu, Jihan ngecek status window. Saat ini grup mereka ada di rank 5 dengan 398 total kill pada zombie. 397-nya itu murni dari kill Jihan sendiri. Ngelihat waktu cuma tersisa 1 menit lagi, mendapatkan kill 1000 zombie itu nggak mungkin didapatkan jika dilakukan bersama-sama. Tanpa ragu, Jihan melompat ke arah tebing ke bawah dan bilang ke partinya, "Baiklah, kita akan bekerja sama. Kuserahkan tower ini untuk kalian defense." Gayung dan Archer lagi-lagi kaget ngelihat tingkah Jihan yang melakukan aksi gila yang nggak masuk akal sendirian. Sambil ngeluarin full power divine di tongkatnya, Jihan berteriak dalam hati, "Aku akan mengumpulkan semuanya dan meledakkan semua kepala mereka sampai hancur berkeping-keping." Di bawah sana, Jihan adu mekanik menghabisi setiap zombie dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sampai si Archer teriak, "OMG, kita udah jadi peringkat 1." Meski berhasil jadi peringkat 1, Jihan yang ada di bawah tebing sedikit kecewa karena cuma berhasil membunuh sekitar 560 zombie dari 1000 totalnya yang ditargetkan. Setelah event ini selesai, mereka semua diteleport balik ke atas tower. Si Archer bersorak kegirangan dan mengucapkan terima kasih berkali-kali pada Jihan. Tapi Jihan sedikit pun gak terlihat bahagia sih, karena dia gagal di questnya. Dia ngerasa masih lemah dan harus memperkuat diri agar berhasil menjalankan misi seperti ini lagi di masa depan. Sementara itu, Gayung berdiri mematung dan berkeringat dingin saat memandang ke bawah tebing. Dia bilang dalam hatinya, "Ini gak masuk akal. Apa mungkin hal segila ini bisa dilakukan player tanpa guild? Dan lagian dia itu akan kelas support yang levelnya lebih rendah dariku. Apa dia player baka?" Terlihat di bawah tebing sana, semua zombie ganas tewas dan rata dengan tanah. Semua zombie itu mati dengan terpaan divine power yang sangat kuat, sesuatu yang gak mungkin dilakukan oleh kelas support biasa. Dengan rasa penasaran yang luar biasa, Gayung mencoba mengajak Jihan berbicara empat mata, sedangkan si Archer lockout duluan dari area tower. Di mata Gayung, seseorang yang sangat berbakat seperti Jihan ini akan sangat disayangkan jika nggak diajak masuk ke guild mereka, guild Divergent. Dengan polosnya tanpa penjelasan latar belakang tujuannya terlebih dahulu, Gayung langsung gas minta nomor HP-nya Jihan. Namun beberapa saat kemudian dia baru sadar kalau apa yang dilakukan saat ini mirip dengan momen seorang cewek yang nembak seorang cowok. Pas sadar, Gayung pun langsung grogi parah. Yang lebih awkward lagi, Jihan bilang kalau sekarang dia lupa dengan nomor HP-nya. Jika ketemu lagi dia akan ngasih tahu Gayung. Jihan pun pamit dan lockout duluan. Seketika Gayung bilang dalam hatinya, "Apa dia baru aja menolakku?" Walaupun tujuannya sejak awal emang bukan nembak Jihan, tapi kayak ada sakit hati juga sih karena harga diri seorang wanitanya ini seperti ditolak. Apalagi dengan alasan yang konyol seperti lupa nomor HP, seperti dibuat-buat. Kita kembali ke dunia nyata. Berkat misi tower defense sebelumnya, Jihan berhasil naik ke level 8 dan ningkatin angka martial powernya juga. Selain itu, dia juga dapat poin GP yang bisa digunakan untuk membeli divine item. Namun sayangnya poin Jihan belum cukup untuk membeli divine item yang ada di GP Store. Demi mempercepat peningkatan divine power, Jihan buru-buru pulang ke apartemen kakaknya untuk menggeledah gudang milik sang kakak. Barangkali masih ada divine item yang tersisa untuknya. Begitu tiba di apartemen, Jihan kaget ketika ngelihat ada sepatu cewek di dalam. Dengan tangan yang bergetar, dia mencoba membuka pintu. Secara dia sebenarnya ingat ada seseorang yang di masa lalunya dia sama sekali nggak bisa melindungi orang tersebut. Orang yang sangat berharga baginya. Terlihat di dalam apartemen ada cewek SMA cantik berambut panjang. Cewek itu membalikkan badan dan bilang,
Wah, aku terkejut ngelihat dirimu terbangun di jam segini dan pergi jalan-jalan keluar. Apa kau masih mabuk, Paman? Seketika Jihan teringat dengan masa sebelumnya ketika dia begitu sedih dan menyesal karena gagal menjaga nyawa perempuan yang sedang berdiri di depannya sekarang. Sambil tersenyum, perempuan itu bilang, "Cepat masuk dan cuci tanganmu, Paman." Dalam hati Jihan bilang, "Aku sangat merindukanmu, Yoseah." Jadi Yoseah adalah anak dari kakak Jihan dan suaminya. Dulu dia lahir saat kakak Jihan masih harus bekerja untuk mencari uang. Jadi Yoseah ini sejak kecil emang selalu dijaga oleh Jihan, kayak anaknya sendirilah. Bagi Jihan yang udah kehilangan ayah dan ibunya di masa muda, Seah menjadi sangat penting dibandingkan orang lain. Seah dan Jihan sedikit berbahasa-basi, lalu pada akhirnya mereka berdua cerita tentang keadaan Yo Sejin yang sekarang udah pindah kewarganegaraan ke negara Jepang. Seah memberitahu kalau ayahnya sempat nelpon dia sebelumnya, dan parahnya itu ternyata ayahnya pindah ke Jepang karena seorang wanita. Dia naksir dengan seorang wanita dan bahkan demi wanita itu dia rela pindah kewarganegaraan dan menelantarkan anaknya. Emang dah om bucin suka geblek. Seah meninju foto ayahnya yang udah pecah di dinding dan sambil tersenyum dia bilang, "Kamu gak perlu khawatir tentangku, Paman. Aku baik-baik aja kok." Mendengarkan itu, Jiah mendekat ke Seah sambil menepuk kepala Seah. Jihan bilang, "Seah, kau udah dewasa ya sekarang. Mulai hari ini Paman akan melindungimu." Ucap Jihan yang gak mau kehilangan Seah untuk kedua kalinya. Di tempat lain, di markas utama Guild Divergent, terlihat Hayeon tertawa cekikikan mendengarkan cerita Gayung yang baru aja ditolak sama Jihan pas lagi minta nomor HP. Gayung kesal mendengarkan itu dan dia ngerasa dirinya nggak secantik dan sepopuler Hayeon. Dia nggak sadar sih kalau sebenarnya banyak laki-laki yang suka dengannya secara diam-diam, atau biasa disebut secret admirer lah. Nggak lama berselang, Gayung dan Hayeon masuk ke kantor untuk membahas rencana perekrutan Jihan. Lalu tiba-tiba muncul notif di HP Hayeon kalau sebentar lagi ada live streaming dari acara prediksi pemenang Battle.net. Hayeon dan Gayong kaget, ternyata yang membuat live streaming itu adalah Seong Jihan. Tapi kok judulnya acara prediksi pemenang Battle.net ya? Yah, di masa lalunya Jihan kan kesehariannya bikin prediksi pemenang nih. Si Hayeon yang suka judi ini otomatis jadi fans berat channel live streamingnya sebelumnya. Bukannya ngebahas prediksi, di live streaming kali ini Jihan ternyata mau buka-bukaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Yo Sejin, The Sword King. Jihan ngasih tahu kepada seluruh penonton di live streamingnya kalau dia adalah adik ipar dari Sword King. Jihan dan Seah memperlihatkan wujud mereka yang sedang berdiri di atas gedung mewah milik Yo Sejin. Dan dengan aura kuat di kakinya Jihan, dia menghantamkan kakinya sekuat tenaga di lantai gedung yang paling atas hingga membuat monumen Twin Sword pecah. Jihan lalu dengan tinju dahsyatnya menghancurkan monumen itu hingga berkeping-keping. Para netizen yang menonton live marah besar ngeliat itu, karena monumen itu adalah simbol kejayaan Yo Sejin yang selama ini jadi pahlawan bagi Korea. Tapi Jihan malah bilang, "Sekarang aku akan cerita semuanya tentang fakta di balik Yo Sejin pindah ke Jepang. Ito Ryohei nggak akan kembali ke Korea." Kalau kalian nggak percaya, coba dengarkan rekaman ini. Ini adalah telepon terakhir antara Ryohei itu dengan anaknya ketika dia memutuskan pindah ke Jepang. Dalam percakapan itu terdengar jelas perbincangan yang bilang, "Aku ninggalin Korea karena aku udah menemukan cinta sejatiku. Aku melakukan semua demi kebahagiaannya. Aku akan meninggalkanmu, Seah, karena ini adalah syarat darinya agar dia menerima cintaku untuknya." Rekaman itu membuat netizen Korea pecah dong. Ada yang benci pada Yo Sejin dan ada juga yang membela, terutama yang berasal dari grup Sword King Family, fan fanatik Yo Sejin. Jihan sendiri sangat benci kepada Sword King Family di masa lalunya karena Sword King ini adalah fan fanatik Sword King, dan karena Sword King nggak pernah kembali lagi, rasa fanatik mereka ini seketika berubah menjadi kecewaan yang sangat mendalam. Kebencian itu kemudian mereka limpahkan kepada Seah yang akhirnya membuat Seah terbunuh di masa lalu oleh para fanatik Sword King ini. Atas dasar itu, Jihan nyuruh Seah untuk mengumumkan donasi apartemen mewah milik ayahnya ke pemerintah Korea. Itu semua Jihan lakukan agar Sword King Family membenci Jihan, bukan Seah di masa depannya nanti. Paling nggak itu akan membuat nyawa Seah akan tetap aman. Nggak lupa Jihan juga mengucapkan provokasi kepada Yo Sejin dan bilang, "Yo Sejin, kau adalah orang masa lampau. Apa kau pikir kami nggak tahu alasanmu ke Jepang? Kau nggak akan bisa menjadi nomor 1 di dunia, makanya kau pindah ke Jepang, bukan? Pastikan tetap sehat di Jepang sana, karena aku akan segera menemuimu dan menghancurkanmu berkeping-keping." Ingat itu. Mendengarkan tantangan gila dari seorang newbie kepada salah satu player terkuat dunia membuat seluruh netizen Korea gempar seketika. Oke, kita pindah ke Tokyo, Jepang.
Berita Jihan yang menggemparkan Korea ini sampai ke telinga Yoo Se-jin. Terlihat dari seorang wanita cantik yang terbangun di samping Se-jin dan mengkhawatirkan keadaannya. Se-jin berkali-kali minta padanya untuk tetap tenang. Tapi lagi pula namanya bukan Se-jin lagi, tapi Ryu-hye. Sambil memeluk Se-jin, wanita cantik itu bilang, "Kau tetap Yoo Se-jin, player rank 1 Korea dan The Sword King Yoo Se-jin. Itu adalah kebenaran yang gak bisa diganti. Aku mencintaimu Se-jin." Dan mereka berdua pun lanjut dengan adegan asik-asik lagi lah, black lah. Oh ya, wanita cantik itu bernama Shizuru. Kita balik ke Korea. Gak berselang lama setelah live streaming, agen pemerintah Korea yang bernama Park Hyo-shin pun datang ke kediaman Jihan dan Sea. Yeon-sik memberikan info kalau apartemen mewah Se-jin gak perlu didonasikan ke pemerintah. Pemerintah Korea bersedia ngeluarin biaya untuk merawat apartemen Se-jin, dan jika suatu saat nanti Se-jin kembali ke Korea, apartemen ini akan dikembalikan kepadanya. Jihan menerima tawaran itu dengan senang hati, dan dia pun minta satu hal penting lagi pada Yeon-sik. Apa permintaan Jihan? Kita akan segera tahu nanti. Kita pindah ke Coliseum Battle.net. Terlihat seorang pria dengan armor emas lagi live streaming untuk para fansnya. Pria yang bernama Golden Light itu berniat mau bertarung di live streaming supaya ngedapetin cuan. Banyak player lain yang membencinya karena Golden Light sengaja turun kasta dari Liga Emas ke Liga Perunggu supaya bisa menghajar para newbie untuk mendapatkan cuan dari semua konten kemenangan itu. Yang lebih parahnya, equipment Liga Emas yang jauh lebih kuat juga dibawanya ke Liga Perunggu ini. Otomatis para newbie nggak mungkin bisa punya kesempatan menang melawan Golden Light. Namun pada hari ini Jihan juga ada di Coliseum tersebut. Keberadaan Jihan jelas menjadi konten paling cuan bagi Golden Light ini. Golden Light berusaha untuk mewawancarai Jihan, tapi tiba-tiba para netizen yang menontonnya memberikan saweran yang luar biasa, setara dengan 50 juta won, yang syaratnya membuat Jihan menjadi peringkat terakhir di Coliseum kali ini. Saweran itu ternyata berasal dari anggota Sword King Family yang sangat membenci Jihan saat ini. Ngelihat uang segede itu di depan mata, badan Golden Light bergetar saking senangnya. Tanpa ragu, Golden Light mengaktifkan skill charge yang membuatnya bergerak super cepat untuk menebas Jihan agar dia tewas seketika dalam game. Tapi Jihan berhasil menangkis serangan Golden Light dengan sangat gampang menggunakan item Divine baru berbentuk penggiling adonan. Nggak cuma penggiling adonan, Jihan juga ngeluarin item Divine yang berupa pisau dapur untuk menebas Golden Light dengan kekuatan yang luar biasa hingga membuatnya langsung tewas seketika tanpa bisa berbuat apapun. Semua netizen kaget dong dengan senjata itu. Kok bisa peralatan dapur dipakai untuk membunuh orang? Dan bahkan orang yang dihabisi itu adalah orang yang terkenal dari Liga Emas. Selang beberapa detik setelah dia mokat, Golden Light kembali resurrection nih. Dengan divisi kelas tinggi, dia memiliki sebuah skill yang membangkitkannya seketika ketika dia mati di dalam game ini. Dengan gaya dia pun bilang ke penonton live streamingnya, "Berkat kecerobohanku, sepertinya banyak orang yang kecewa nih. Tapi jika kalian bisa bersabar sebentar lagi, aku akan menebusnya dengan mengalahkan Seong Jihan sebentar lagi." Namun dia nggak sadar, ternyata Jihan udah berada di belakangnya dan langsung menebasnya dengan pisau dapur sampai si Golden Light langsung mati lagi di tempat. Di bangku penonton Coliseum saat ini terlihat ada banyak elf dan banyak dark elf yang hadir di sana. Bagi Jihan, mereka adalah ras berbahaya dan salah satu penyebab musnahnya manusia di masa lalu. Tapi sekarang Jihan mau fokus dulu untuk memperkuat Divine Power sambil menyelesaikan quest mengalahkan Goblin. Dengan penggiling adonan di tangan kirinya, Jihan memukul kepala Kroco Goblin dengan sangat kuat, lalu menusuk jantung Kroco itu dengan pisau dapur untuk menghabisi mereka dengan instan pula. Dalam sekejap, para goblin-goblin itu tewas gak bersisa, dan syarat penyerapan item Divine alat dapur pun terpenuhi. Tersisa bos goblin raksasa yang sok kuat dan berhadapan dengan Jihan sekarang. Tanpa ampun, Jihan pun memukul pipinya bos goblin dengan penggiling adonan, lalu menusuk jantungnya dalam-dalam hingga si bos itu pun tewas menyusul para bawahannya yang udah mati duluan. Misi pun berhasil. Jihan mendapat 500 poin achievement ditambah 1 Divine Power. Item Divine alat dapur turun rank dari rank D ke rank E. Tapi karena masih bisa dipakai, Jihan ngelanjutin pertarungan Coliseum dengan menghajar player lainnya. Aksi gila Jihan itu membuat netizen yang sedang menonton ribut sampai-sampai mereka memuji bakat Jihan 1000 kali lebih tinggi dibandingkan streamer bodoh sebelumnya. Ya, yang dimaksud adalah Golden Light itu. Melihat ejekan netizen, Golden Light yang ada di depan komputer marah besar. Dia nggak terima dibilang bodoh, apalagi stat Jihan semuanya ada di angka
angka 30-an. Liga perunggu biasanya kan startnya 20-an. Jelas kekuatan Jihan gak masuk akal bagi Golden Light yang menurutnya Jihan itu adalah player nge-cheat. Tiba-tiba di PC-nya Golden Light terlihat aksi Jihan yang makin spektakuler. Jihan menghabisi satu persatu player yang berada di sana dengan sangat menggila. Dengan kecepatan eksekusi di luar nurul, Golden Light menonton aksi itu sampai terpukau. Matanya nggak berkedip sekalipun. Dengan item alat dapur di kedua tangannya, Jihan melaju dengan kecepatan yang luar biasa dan membunuh semua player manusia dalam 2 hit aja. Dalam waktu yang singkat pula, Jihan berhasil membunuh 10 player manusia tanpa perlawanan sedikit pun. Berkat itu defense power Jihan meningkat 1 dan berhasil menyelesaikan hidden quest, meraih 10 kill di Colosseum untuk mendapatkan 5.000 poin achievement. Dan seluruh orang yang menonton live streaming itu pun benar-benar terkesima. Tiba-tiba muncul notif di Jihan yang berupa Epic Quest. Epic Quest itu nyuruh Jihan untuk mencari Shadow Queen yang ada di salah satu bangku penonton dan memprovokasinya. Rewardnya istimewa, 50.000 achievement point dan konstelasi Shadow Queen interest. Sedikit cerita, konstelasi adalah para sosok defense semesta yang memiliki kontrol atas Battle.net yang biasa kita sebut dengan absolute being. Mereka sangat kuat. Jika seorang player bisa meraih konstelasi interest, itu artinya si player mendapatkan kesempatan disponsori oleh para divine dan bisa mendapat skill-skill defense tingkat tinggi yang nggak mungkin diraih dengan cara biasa. Konstelasi interest harusnya bisa didapat di liga level diamond. Dan karena ini adalah liga perunggu, Jihan bertekad harus berhasil menyelesaikan quest ini. Tapi siapa Shadow Queen di antara banyak elf yang hadir di sana? Jihan nggak bisa menentukan begitu aja karena ini bisa berakibat fatal. Jihan yang kebingungan menunda menyelesaikan quest itu untuk sementara dan meminta bantuan Seah untuk mencarinya di waktu lain. Keberhasilan Jihan mendapatkan 10 kill di Colosseum menjadi rekor tertinggi setelah Hyo Seijin. Berita viral dengan cepat meluas hingga akhirnya channel YouTube Jihan mendapatkan 10.000 subscriber dengan instan. Beberapa working family ada yang mulai bersimpati padanya. Sementara itu kebencian netizen mulai diarahkan kepada Golden Light. Tapi alih-alih membenci Jihan, Golden Light malah jadi ikutan fansnya Jihan dan berniat mau menjadi editor bagi Jihan ke depannya nanti. Malam pun tiba, Seah sangat kaget ngelihat aksi paman Jihan yang luar biasa. Seah nggak menyangka pamannya yang dulu cuma seorang pemabuk nggak berguna sekarang menjadi salah satu player Battle.net yang sangat disegani di Korea. Sampai viral lagi. Setelah minta tolong ke Seah untuk mencarikan Shadow Queen dari rekaman video tadi, Jihan pun masuk ke kamar untuk mencoba kekuatan baru. Tapi sebelum itu dia harus upgrade slot kelas yang kedua. Bukannya memilih kelas warrior, Jihan malah memilih kelas magi. Kenapa? Karena penggabungan kekuatan kelas support dan kelas magi akan menciptakan kekuatan baru yang bernama Force. Jihan memusatkan perhatian dan konsentrasi di tangan kanannya. Tiba-tiba muncul bola Rasengan dengan kombinasi aura putih dan ungu yang menyambar-nyambar. Kekuatan Force itu apa sih sebenarnya? Jadi di masa sebelumnya, di masa lalunya sebelum dia regresi, Force adalah kekuatan yang dimiliki oleh Baren, rank 1 global player manusia. Di akhir zaman, Baren ngasih tahu detail kepada Jihan gimana dia mendapatkan kekuatan Force karena menggabungkan 2 kelas, yaitu support dan magi. Di masa itu cuma Baren lah yang punya kemampuan 2 slot kelas karena gift-nya yang dia mendapatkan 2 slot player. Meski Baren sangat benci pada Jihan saat itu, tapi untuk urusan kekuatan dia berani buka-bukaan. Toh nggak ada orang lain yang punya gift sepertinya. Ya pikirnya saat itu kekuatan Force itu sungguh luar biasa hingga Baren bisa mendapatkan rank 1 global. Padahal pengendalian Force milik Baren itu masih cukup payah, tapi karena nggak ada saingan, dia tetap menjadi rank 1 global. Jihan bertekad akan melampaui tingkat penguasaan Baren dan menjadikan Force sebagai salah satu kekuatan terkuatnya. Kekuatan untuk menguasai ruang dan waktu. Saat ini Jihan susah payah mempertahankan sesuatu yang seperti Rasengan di telapak tangannya itu. Dia hampir berhasil menyatukan Divine Power dan Force Power. Namun tiba-tiba terjadi ledakan magic yang membuat Jihan terpental ke dinding dengan sangat keras. Jihan sadar levelnya masih belum cukup untuk penguasaan magic force tersebut. Jihan berpikir keras gimana caranya membuat force bertahan lama di tangannya. Namun tiba-tiba sebuah ide terlintas. Aha, kalau memang nggak bisa bertahan lama di tangan, kenapa nggak aku coba masukkan ke dalam tubuh aja? Ucap Jihan dalam hatinya. Jihan menarik nafasnya dalam-dalam dan mencoba memusatkan kekuatan force di sentral dantian yang ada di dadanya bersama 2 dantian yang lain yang ada di kepala dan perutnya.
Kali ini bahkan Jihan mencoba sesuatu yang di luar nalar. Dia mencoba menggabungkan 3 dantian, sesuatu yang jauh lebih sulit daripada menciptakan sebuah force. Lalu tiba-tiba aura force itu meledak dari dalam tubuh Jihan hingga ia kesakitan luar biasa. Teriak Jihan gak sanggup menahan sakit itu. Notif pun muncul dan bilang player udah melewati batas yang bisa ditahan, mendeteksi ancaman untuk kehidupan. Jihan akan mati jika gagal menguasai kekuatan force di dalam tubuhnya. Seah mendengarkan teriakan Jihan dan buru-buru datang ke kamar pamannya. Seah berdiri mematung ngelihat pamannya dalam kondisi kritis nyaris merenggang nyawa. Namun gak lama berselang kondisi Jihan perlahan membaik. Jihan mengatakan kepada Seah kalau dia cuma sakit kepala. Seah menjawab paman berteriak sekuat itu cuma karena sakit kepala. Jihan pun ngejawab lagi, tubuh manusia itu cukup misterius kau tahu. Setelah memastikan kondisi pamannya baik-baik aja, Seah lanjut mencari Shadow Queen dari rekaman. Sementara itu Jihan ngecek status kekuatan force yang tadi ya coba masukkan ke dalam tubuhnya. Notif mengatakan kalau penggabungan ketiga dantian gagal karena kekurangan EXP dan level juga. Namun tujuan awal yang ingin dicapai oleh Jihan itu berhasil, yaitu menggabungkan defense power dan juga mana dari status make-nya. Jihan mendapatkan unique stat bernama force. Ketika ngelihat jendela statusnya ada status tambahan di sana, stat bernama force dan bahkan levelnya bisa dinaikkan. Hebatnya lagi, stat force milik Jihan menempel langsung dengan martial power. Setiap kali Jihan menaikkan martial power, secara otomatis stat force juga ikutan naik. Waduh, gokil dah. Saat ini martial power Jihan ada di angka 14, stat force juga di angka yang sama. Andai kekuatan force bisa digabungkan dengan 3 dantian, bakal se-OP apa nih Jihan nantinya? Menarik. Keesokan paginya, stat divine power Jihan menjadi angka 10. Dan mulai saat ini dia hanya bisa menyerap divine power dari item divine rank C ke atas. Jihan keluar dari kamarnya dan kaget melihat Seah begadang semalaman untuk mencari Shadow Queen yang dia minta. Seah memberikan kesimpulan kalau Shadow Queen besar kemungkinan ada pada seorang elf yang berkulit gelap atau sering disebut dark elf. Jihan senang dengan kerja keras Seah yang udah susah payah membantunya, tapi terlalu dini untuk mengambil kesimpulan saat ini. Seah bahkan juga bersedia menjadi video editor Jihan untuk channel YouTube-nya. Dia bilang dia jago edit video karena dulu sering membantu ngedit video pertarungan ayahnya. Mendengarkan itu, Jihan lagi-lagi kesal pada Yo Seijin yang tega membuang anaknya untuk mengejar seorang wanita. 2 hari pun berlalu. Park Hyo-shin ngasih tahu kalau Seijin sekarang berada bersama seorang wanita bernama Ito Shizuru. Shizuru dikenal punya gift triple S yang membuatnya menjadi wanita paling cantik sedunia dan mungkin bisa menghipnotis atau memanipulasi mental seorang pria yang terpilih, kayak kemampuan buahanku ataupun Medusa. Yoshik gak heran kalau Seijin sampai terperdaya oleh kecantikan wanita yang luar biasa itu. Yoshik juga mengingatkan Jihan untuk berhati-hati karena tampaknya Shizuru dimanfaatkan negara Jepang untuk merekrut player Korea terkuat sehingga mereka berpindah ke warganegaraan seperti Seijin. Jihan mencoba mencari info tentang wanita yang dimaksud tersebut, tapi nggak ada satupun kabar yang beredar di internet. Tampaknya negara Jepang memang benar-benar melindungi aset terbaiknya itu. Jihan nggak tinggal diam, dia akan segera memancing negara Jepang masuk ke dalam perangkapnya. Dan benar aja, New Self Defense Force Jepang baru aja tiba di Korea. Nggak berselang lama, Jihan dan Seah memakai pakaian formal untuk menghadiri acara penting tersebut. Acara itu adalah acara pelelangan item terbaik milik Yo Seijin berupa Battle.net Connector beserta data analisis pertarungan semua musuhnya selama ini. Jadi permintaan khusus yang diminta Jihan pada Yoon Sik beberapa hari yang lalu sebenarnya adalah untuk menggelar acara ini agar memancing negara Jepang datang ke Korea. Jihan dan Seah masuk ke ruangan lelang utama. Dia langsung dicecar pertanyaan wartawan yang minta klarifikasi tentang performa Battle.net-nya baru-baru ini. Jihan sedikit kesal mengaktifkan kekuatan force di tangannya sehingga ngebuat seluruh kamera dari para wartawan itu pecah dan rusak. Mereka semua nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tatapan dingin, Jihan pun bilang, mohon perhatian semuanya. Acara hari ini bukan konferensi pers, tapi acara pelelangan item. Jadi mari kita mulai acaranya sekarang. Jihan langsung mengumumkan item-item yang dilelangkan mulai dari Battle Connector yang bisa meredam rasa sakit sampai dengan 99% hingga data analisis semua player rank tinggi di Asia Timur. Sebelum harga dibuka, tiba-tiba seseorang mengangkat tangan dan berniat mau membeli semua item tersebut. Yang mengangkat tangan itu ternyata adalah Takeda
Kazou dari Neo Self Defense Jepang. Takeda datang bersama dengan satu pengawalnya. Takeda langsung buka harga di angka 5 miliar yen. Semua yang hadir di sana kaget dengan tawaran tersebut dong, angka yang begitu fantastis. Tapi bukan cuma itu yang Takeda tawarkan, dia juga meminta untuk melakukan pertemuan private dengan Jihan dan juga Seiya. Jihan menolak permintaan itu mentah-mentah dan bilang kalau memang ada yang perlu dibicarakan, sampaikan aja di sini, nggak perlu repot-repot bikin pertemuan khusus. Mendengarkan penolakan tersebut, Takeda bilang, aku ini tamu di acara ini loh, jadi mohon jangan ngomong kasar di hadapanku. Kalau kau tetap bertingkah agresif, seseorang akan maju untuk menghadapimu, ucap Takeda mengintimidasi diikuti pengawalnya yang maju menaruh pedangnya di leher Jihan. Pengawalku itu bernama Shadow. Mungkin dia nggak sekuat Sword King, tapi dia adalah player yang luar biasa. Bukan maksudku untuk mengancammu Tuan Jihan, aku cuma mau ngasih tahu kok. Hahaha, ucap Takeda pada Jihan. Jihan diam sejenak ngelihat gertakan Takeda itu. Lalu tiba-tiba aura divine memancar dari kedua matanya. Tanpa ampun Jihan meninju wajah si Shadow dengan kecepatan tinggi sampai player yang katanya hebat itu gak sempat untuk bereaksi sama sekali, dan ia terpental ke belakang. Si Shadow yang terkena pukulan langsung itu mau menarik pedangnya, tapi Jihan udah berada di hadapannya, menyentuh pundaknya dan menekan pundaknya itu, lalu mengatakan dengan nada intimidasi, kau nggak bermaksud menarik pedang itu di siaran langsung ini bukan? Atau jika kau mau melakukannya, lakukanlah dan lihat apa yang akan terjadi. Si Shadow terdiam 1000 bahasa. Aura intimidasi yang pekar itu membuatnya tertunduk dan gemetaran. Takeda pun menarik pengawalnya dengan berbagai alasan, tapi dia belum juga berhenti dan terus mencoba membujuk Seiya berkali-kali untuk menerima tawarannya tadi. Tapi Seiya nggak bergeming dan menolak semua permintaan Takeda untuk mengadakan pertemuan private. Nggak habis akal, Takeda tetap melayangkan penawaran 5 miliar yen sembari memberikan sepucuk surat dari Yosejin kepada Seiya, anaknya. Termasuk di sana ada surat yang mengatakan kalau seluruh aset dari Raja Pedang akan dibeli oleh Jepang dengan harga 5 miliar yen. Hal itu ngebuat para peserta lain mengatakan, "Oi, apa-apaan ini? Apa emang mereka udah merencanakan kesepakatan tersebut?" Aduh. Beberapa menit kemudian Seiya naik panggung dan dia membacakan surat yang diberikan ayahnya ke seluruh peserta yang hadir di sana. Di surat itu tertulis, Seiya, aku dengar dari berita kalau kau mendonasikan istana pedang ke pemerintah Korea. Aku nggak tahu kenapa kau melakukan itu, tapi sayangnya itu adalah aset terakhir yang bisa kuberikan untukmu. Harusnya kau menggunakan itu dengan bijak. Dan dengan surat ini juga hubungan kita sebagai anak dan ayah berakhir. Jangan berharap apapun lagi untuk kemudian hari. Seiya meneteskan sedikit air matanya. Setelahnya Seiya merobek-robek kertas tersebut dan bilang ke Takeda, Takeda, tolong bilang ke Itonim, ku terima aset terakhir peninggalannya, dan juga dengan senang hati aku akan mengakhiri hubungan kami sampai dengan di sini. Kalau aku merobek-robek kertasnya gini, cuma akan menyusahkan orang lain untuk mengutipnya nanti ya. Jihan pun naik ke panggung dan mengaktifkan kekuatan force-nya sehingga kertas-kertas yang berhamburan di lantai terkumpul semuanya di udara. Lalu Jihan mengatakan, kau nggak perlu khawatir tentang itu Seiya. Dan Jihan pun mengaktifkan Magic Fire, membuat kertas-kertas yang terkumpul tadi terbakar hangus. Ngelihat demonstrasi skill tadi membuat seluruh ruangan gempar. Mereka mengatakan, hah? Apa? Dia memiliki skill pedang sebagai warrior class, memiliki divine power support, dan sekarang dia memiliki kekuatan fire dari kelas mage juga. Apa semua itu mungkin? Teriak semua orang yang heboh nggak karuan. Sedangkan om-om dari Jepang itu pun mukanya pengen banget, mupeng lah, untuk ngedapetin player sefantastis Jihan ini. Orang-orang berhamburan ke arah panggung dan menawarkan guild pada Jihan. Ngelihat pamannya didesak oleh banyak orang, Seiya pun pura-pura sakit agar bisa keluar dari ruangan utama lelang itu dan menghindari kejaran orang-orang dari top guild di sana. Takeda yang ngelihat Jihan mau pergi, buru-buru mengejarnya, mau memberikan kartu nama. Tapi dengan kekuatan force-nya lagi, Jihan mencabik-cabik kartu nama itu hingga menjadi beberapa sobekan. Bukannya sedih, si Takeda malah makin kegirangan ngelihat kekuatan Jihan yang bisa menjadi yang terkuat di masa depan nanti. Dia pun mengirimkan saweran 10 juta won untuk Jihan. Jihan kesal mendapatkan saweran dari manusia menjijikan itu. Saat keluar dari ruangan, tiba-tiba
tiba-tiba Hayeon dan Gayong menghampiri Jihan dan juga Seah. Ngelihat perawakan Hayeon ini, Jihan teringat lagi kalau Hayeon ini merupakan player bernama Zero di American First Guild di masa sebelumnya. Zero memiliki gift suara yang mampu menciptakan buff kepada para player. Sejak kehilangan negara Korea dan secara kebetulan punya hobi judi yang sama dengan Jihan, Zero ini sering curhat pada Jihan dan hubungan mereka juga cukup dekat. Ternyata Zero adalah Hayeon, Zero yang dia kenal dulu. Dia benar-benar nggak menyangka pertemuan ini. Kembali ke masa sekarang, Hayeon mengambil HP-nya dan minta nomor Jihan karena dia mau membicarakan kerjasama guild Divergent dengan Jihan. Dengan kecantikannya, Hayeon begitu percaya diri bisa merayu Jihan. Tapi Jihan malah ngejawab, "Maaf, aku masih belum tahu berapa nomor HP-ku. Jika kau memberikan kartu namamu, nanti aku akan menghubungimu." Melihat itu, Hayeon shock parah dong. Pesona kecantikannya gagal menaklukkan Jihan. Bahkan dia ditolak dengan cara yang sama seperti Gayong sebelumnya. Alasan klise seperti lupa nomor emang masih ngetren di zaman ini. Gayong sampai ketawa terpingkal-pingkal ngelihat pimpinannya gagal meminta nomor Jihan. Bahkan bisa dibilang lebih gagal darinya. Tapi ternyata Jihan emang lupa dengan nomor HP-nya sendiri. Dia mengatakan itu kepada Seah di lift. Nggak berselang lama, Jihan kini memasuki lagi game Battle.net Tower Defense seperti sebelumnya. Sebelum pertandingan dimulai, Jihan nggak menyangka bisa bertemu lagi dengan sosok Zero yang asli di Korea. Jihan teringat di masa yang sebelumnya gimana dia dan Zero saling adu judi dalam hal apapun termasuk judi bola. Waktu itu nggak jarang Jihan menjagokan Diego Messi di setiap ada pertandingan bola. Kebetulan Diego Messi punya gift Triple S yang menjadikannya sebagai dewa sepak bola. Tapi yang membuat hubungan Jihan dan Zero dekat bukan cuma karena judi, tapi juga karena perasaan bersalah gegara sama-sama gagal mempertahankan negara Korea dulu. Kembali ke masa sekarang, Jihan kini ngeluarin item Divine Pedang Raksasa rank C untuk pertarungan di Tower Defense ini. Udah pasti Jihan mau ningkatin Divine Power ke level yang lebih tinggi dan menyerap Divine Power dari pedang tersebut. Para netizen yang melihat pedang raksasa itu via streaming pada heran semuanya. Kenapa Jihan pegang sword tapi kelasnya mage dan support? Para netizen yang penasaran lalu meminta Jihan untuk menunjukkan start window-nya. Jihan bersedia menunjukkan itu dengan dua syarat. Pertama, subscribernya sampai 200.000 atau dia akan memperlihatkan status windownya jika seandainya Jihan nggak mendapatkan rank 1 di setiap event game mulai detik ini. Kata Jihan untuk memberikan tantangan kepada para penonton live streamingnya. Para netizen makin penasaran, apa benar Jihan bisa selalu berada di rank 1 di setiap game. Mereka berharap Jihan mendapatkan tim sampah di Tower Defense kali ini dan itu bisa membuatnya gagal mendapatkan rank 1. Nggak berselang lama 3 orang menjadi tim party Jihan pun tiba. Mereka itu adalah Diego Messi, orang yang dulu dia kenal, Mage dan Golden Lake yang dulu juga pernah Jihan bunuh. Si Mage yang pernah di kill sama si Jihan di event game sebelumnya, di event yang mirip dengan ini. Kesal bukan main karena dapat partian dengan Jihan lagi kali ini. Dia dendam kesumat lah pokoknya. Sedangkan Golden Lake ini udah jadi fansnya Jihan sih, walaupun pernah dibunuh oleh Jihan sebelumnya. Para netizen tertawa ngakak ngelihat tim party Jihan. Udah pasti Jihan nggak bisa kompak dengan orang-orang yang dulu pernah dia bunuh di dalam game. Bahkan Sword King Family rela menyawer si Mage yang emang sangat membenci Jihan dengan total saweran 50 juta won untuk menghancurkan kristal mereka sendiri, lalu membuat Jihan jadi peringkat terakhir. Messi pun langsung menyerang para zombie yang berusaha naik tower dengan skill bolanya. Anjay, muka Brody tapi skill Bruno coy. Si Bruno pun minta buff kepada Jihan yang emang seorang supporter. Jihan ngeluarin buff strength kepada mereka, meningkatkan kekuatan mereka dengan cukup signifikan. Setelah itu Jihan langsung loncat membuat Messi dan kawan-kawan kaget. Si Mage masih diam di pojokan dekat kristal. Dia pasti diam-diam berniat jahat tuh. Selagi turun ke bawah tebing, Jihan menggabungkan mana dan divine power hingga menciptakan api biru super panas yang membakar habis para zombie kayak tumpukan kertas. Lalu saat mendarat, Jihan menusuk pedang raksasanya ke tanah dengan begitu keras hingga aura divine memancar ke seluruh area dan membunuh 100 zombie sekaligus. Messi dan para netizen terkesima melihat aksi gila Jihan yang semakin kuat setiap waktu. Tiba-tiba datang zombie yang lebih besar dan mau menyerang Jihan, tapi dengan kekuatan force-nya Jihan mampu menciptakan barrier yang gak terlihat bersama absolute territory, sehingga apapun yang masuk ke dalam lingkup barrier force-nya gerakannya akan terhenti dan bisa dikendalikan sesukanya. Jihan mengangkat pedang raksasanya, menyalakan skill fire ditambah dengan divine
di pedangnya. Jihan mulai terus melakukan farming kepada para zombie itu dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Dengan kekuatan yang sekarang, Jihan yakin quest membunuh 1000 zombie pasti bisa diselesaikan. Messi dan Golden Light kali ini mereka jadi penasaran gimana status window Jihan yang sebenarnya. Mereka bahkan gak melakukan apapun di atas luar sana. Mereka hanya melihat kemampuan Jihan dari sana. Sementara itu Mage yang dendam pada Jihan kini mengaktifkan api dan siap menghancurkan kristal di belakang mereka. Golden Light kaget dan bilang, apa yang kau lakukan di sana? Si Mage malah berteriak, mampus kau Seong Jihan, kau anak haram sangat terkenal ya sekarang. Dasar bajingan sampah, jalan-jalan ke sana kemari sambil membawa ponakan cantikmu. Berapa banyak uang yang kau berikan pada ponakanmu supaya dia percaya semua dengan ucapanmu? Oh, aku tahu, kau bukan cuma memberikan uang, tapi kau memberikan cintamu juga, bukan? Coba katakan, apa yang kalian udah lakukan semalaman di istana mewah itu? Mendengarkan provokasi yang udah kelewatan batas itu, Jihan terdiam sejenak. Dan dia sangat marah. Bukan hanya marah karena provokasi tadi, tapi Jihan gak terima Seah disebut-sebut karena bisa membuat dirinya terbunuh seperti di masa sebelumnya. Dengan kemarahan membara, Jihan bilang, gak akan kubiarkan orang-orang sepertinya membuat Seah kembali dalam bahaya. Sambil terus ngeluarin auranya yang terus meledak-ledak, Jihan bilang dalam hati kalau ada sesuatu yang dia sadari ketika dia mencoba menyatukan ketiga dantian sebelumnya. Aku bisa menggunakan Nameless Divine Art. Sebenarnya lebih ke meniru Nameless Divine Art yang asli, karena stat martial powerku belum mencapai level 13. Jihan bilang, rasakan aliran listrik di telapak kakiku. Petir yang besar menyamar-nyamar dari kaki Jihan. Lalu di saat itu aku akan berubah menjadi petir. Flash Sky Thunder Step. Dengan langkah petirnya itu, Jihan dalam sekejap udah berada di samping Mage tolol tadi. Dengan intimidasi Jihan, dia bilang ke Mage itu, sepertinya banyak yang ingin kau sampaikan, bukan? Si Mage itu pun langsung ketakutan parah dan berkeringat dingin. Saat ini yang ada di pikiran si Mage adalah dia udah tamat. Dia pasti akan dibunuh sama Jihan. Jadi sekalian basah aja lah pikirnya. Mage itu mau mencoba mengejek Jihan sekali lagi dan memprovokasinya. Namun sebelum mulutnya terbuka, Jihan mengaktifkan kekuatan force yang membungkam mulut si Mage hingga ia nggak bisa bicara sedikit pun lagi. Dengan nada penuh amarah, Jihan bilang, awalnya aku ingin meledakkan kepalamu hingga tewas langsung, tapi aku berubah pikiran. Aku gak akan mengakhirinya begitu saja. Rasa sakit biasa disaring oleh konektor yang kau pakai sebelumnya, bukan? Bahkan jika aku membunuhmu di sini, kau hanya akan turun 1 level. Itu semua yang kau ketahui, bukan? Maka mulai sekarang akan kutunjukkan dunia yang gak kau ketahui. Si Mage bilang, aku gagal menghancurkan kristalnya. Sayang sekali, tapi aku membuatnya sangat marah. Artinya aku menang. Kalaupun aku mati di sini, aku nggak bisa jatuh lebih dalam lagi. Palingan aku hanya akan turun 1 level. Namun kata-kata itu langsung terhenti ketika Jihan memegang pundak si Mage dan dia langsung teriak kesakitan. Tubuhku! Kenapa ini bisa sangat menyakitkan? Bukankah aku memakai konektor? Mengelihat teriakan si Mage, Jihan malah bilang, kenapa kau udah kesakitan? Bahkan aku belum memulainya. Tidak, hentikan, tolong hentikan. Cukup bangsat, sakit. Si Mage gak berhenti teriak kesakitan dan hampir gila. Padahal dia memakai metal connector yang bisa meredam rasa sakit sekitar 95%. Tapi ternyata jika seseorang memberikan skill healing secara terus-menerus pada the Mac dot kayak poison dan juga burn, maka sebuah efek samping akan tertinggal di sana yang membuat 100% dari rasa sakit nggak bisa diredam walaupun menggunakan battle connector. Itu adalah sebuah bug. Messi dan Golden Light tahu konsep bug itu. Tapi BTW si Jihan memakai teknik apa sampai si Mage itu benar-benar kelihatan kesakitan? Jihan menjawab dalam hati kalau ini adalah teknik yang hanya diketahui segelintir seniman bela diri sebelum dia regresi, menyalurkan energi ke dalam tubuh lalu menghancurkan mereka secara perlahan dari dalam, mematahkan seluruh tulang dan merobek seluruh kulit. Mage itu benar-benar berteriak dengan sangat kuat, kesakitan luar biasa. Dia bilang dalam hatinya, apa yang terjadi? Aku udah pakai battle connector kualitas tinggi, tapi rasa sakit ini seperti seluruh tubuhku ditusuk ratusan jarum. Aku bisa gila jika terus seperti ini. Si Mage pun berteriak, sialan, bunuh aja aku. Jihan pun tanpa basa-basi langsung memenggal kepala si Mage tersebut. Sama seperti sebelumnya, pada event ini akan diberikan 3 nyawa cadangan. Jadi waktu si Mage itu revive kembali, ingatan dan shock dan rasa sakit luar biasa yang dia rasakan ternyata masih berlanjut, sehingga mentalnya yang gak kuat membuatnya
tewas sekali lagi. Dan pada nyawa yang terakhir ini, ketika revive yang kedua, rencananya Jihan mau menyiksa si Mage itu lagi. Tapi tiba-tiba sebuah donat muncul, di mana donat itu ada pesan langsung dari Seah yang melarang Jihan untuk melanjutkan penyiksaan tersebut karena dia juga baik-baik aja. Belum lagi para subscriber yang menonton menjadi kurang simpatik dengannya karena aksi kejam tadi. Jihan pun mendekati Mage dan bertanya kepadanya tentang siapa yang memerintahkannya untuk melakukan hal semacam ini, bahkan memprovokasi hal yang membuatnya sampai jengkel seperti ini. Si Mage langsung mengatakan kalau dia disawer oleh Sword King Family dengan ID tertentu. Jihan pun mengatakan kepada si Mage untuk berterima kasih kepada Seah, karenanya kau hanya akan perlu mati sekarang. Si Mage itu pun dilempar dari tebing dan mati untuk ketiga kalinya dalam game kali ini, dan dia nggak perlu merasakan siksaan itu lagi. Jihan pun langsung kembali fokus untuk menyelesaikan misi 1000 zombie. Tapi pas dia cek status window, ternyata misi 1000 zombie udah selesai. Jihan yang nggak percaya buru-buru lihat ke bawah tebing, ternyata zombie di sana udah pada tewas gara-gara terkena sisa-sisa skill Flashing Sky Thunder Step tadi. Jihan ngerasa senang dengan hasil skill tersebut, tapi dia juga harus belajar mengontrol kekuatan ini supaya teman-temannya nggak menjadi korban di masa depan. Jihan mengucapkan terima kasih kepada Diego Messi dan Golden Flash karena udah membantunya menahan si Mage sebelumnya. Namun tiba-tiba muncul gempa raksasa di sekitar tower. Siapa sangka ternyata muncul tangan raksasa dari jauh yang bahkan punya mulut di telapak tangannya. Mulut tangan itu memakan semua sisa zombie yang ada lalu memuntahkannya kembali menjadi monster baru bernama Flash Golem. Golden Light yang kaget pun teriak, Gak mungkin. Harusnya golem seperti ini muncul di Liga Emas ataupun di atasnya. Kenapa mereka bisa muncul di sini? Tanpa sepengetahuan player, jika 10 Crystal Tower bisa diselamatkan, maka akan men-trigger misi bonus untuk ngelawan Flash Golem. Jihan mendapatkan quest baru lagi untuk mengalahkan Flash Golem tanpa bantuan sedikit pun dari Kristal. Semua player kaget dengan misi bonus itu dan level mereka jelas belum siap melawan Golem. Tapi sistem ngasih info kalau mereka bisa menggunakan kekuatan Kristal untuk menaikkan stat mereka. Golden Light yang masih kebingungan bilang ke Jihan, "Hei, apa misi ini bisa diselesaikan? Kurasa player level gold juga bakalan sangat kesulitan menghadapi misi ini." Mendengarkan itu, Jihan bilang dalam hatinya, misi ini memang bukan untuk diselesaikan begitu saja, tapi bagi yang berhasil akan mendapatkan reward yang luar biasa, sekitar 10.000 poin achievement dan fragment kristal. Karena rewardnya yang besar itu, maka harusnya ada bagian dari quest level epic di sini. Jihan yakin reward kristal itu bukan reward biasa dan pasti akan berguna suatu saat nanti. Sambil menghela napas, Golden Light bilang karena ini adalah misi bonus, mari kita lakukan terbaik. Jihan, kau duluan ambil blessing dari kristal. Tapi Jihan jelas nggak mau mengambil blessing dari kristal itu karena syarat untuk mendapatkan reward point nggak mendapatkan blessing dari kristal. Dia pun mencabut pedang raksasanya dari tanah, mengaktifkan Thunder Step-nya lalu maju dengan langkah berani ke arah Flash Golem. Sekedar info, Flash Golem adalah monster dengan vitality yang sangat tinggi. Monster ini hanya bisa dikalahkan jika core di dalam tubuhnya bisa dihancurkan. Tapi core itu sangat sulit untuk diincar. Selain karena tubuhnya yang tebal, ada banyak core fragment yang melindungi core intinya dari serangan luar. Di level emas, Flash Golem ini setingkat dengan monster boss. Meski Seong Jihan udah melampaui level perunggu, Flash Golem bukanlah lawan yang bisa dihadapi dengan mudah. Jihan bilang, kalian berdua minggir ke samping. Messi dan Golden Light sama-sama kaget mendengarkan permintaan itu. Lalu tiba-tiba Jihan udah melompat dengan kecepatan gila ke arah Golem. Kecepatan itu sungguh luar biasa. Mata Golden Light dan Messi nggak mampu mendeteksinya. Begitu Jihan berada tepat di depan Golem, Jihan mengaktifkan skill dasar dari Nameless Divine Art, Three Talent Martial Devotion, Big Mountain Press Plays You. Seketika aura raksasa meluncur dengan kekuatan yang luar biasa dari pedang Jihan dan ngebuat para golem tersebut hancur lebur seketika. Semua orang yang ngeliat itu hanya bisa terdiam membisu tanpa kata. Ketika ngelihat hal luar biasa di depannya itu, hati Golden Light menjadi nggak karuan. Ketakutan, keputusasaan, ekspektasi, dan keinginan. Semua perasaan tersebut menjadi satu, menjadi rasa hormat. Golden Light terduduk lemas dan bilang, awalnya aku menganggap dirinya sebagai konten yang bagus untuk live streaming. Tapi perasaan dangkal seperti itu udah hilang. Hal yang kuinginkan hanya satu, mendokumentasikan pria yang satu ini. Seseorang yang pantas berada di puncak seluruh player yang ada di dunia. Aku harus mendokumentasikan cara dia menjadi seorang legenda dunia.
Hal yang sama juga dirasakan oleh Messi. Ballon d'Or-nya yang ke-8 dan juara Piala Dunia belum ada apa-apanya dengan kehebatan Seong Ji-han saat ini. Dan mulai detik ini, Messi dan Ji-han akan memulai hubungan baru sebagai sahabat yang akan menggemparkan dunia. Di antara seluruh player yang bermain Tower of Defense, hanya tim Ji-han lah yang berhasil menyelesaikan bonus mission ngelawan Golem ini. Sisanya tewas mengenaskan dalam game itu karena terkena geprekan tangan Golem yang cukup mengerikan. Berkat penyelesaian bonus mission, satu tim Ji-han berhak mendapatkan EXP dan GP 3 kali lipat dari biasanya. Ji-han juga ngajak Messi untuk duduk di cafe sambil membicarakan kelasnya yang seharusnya make. Messi langsung menerima tawaran tersebut karena kalau Ji-han yang memberikan saran itu pasti sesuatu yang besar. Sedangkan Golden Light berkali-kali minta ke Ji-han agar dia juga diajak. Bahkan dia meminta menjadi video editor pribadi Ji-han secara gratis. Tapi Ji-han menolaknya untuk saat ini. Oke, nggak berselang lama, Ji-han kembali ke rumah untuk mengecek semua status dan reward yang baru aja dia dapat dari Tower Defense sebelumnya. Dia menyelesaikan link quest sehingga mendapatkan 10.000 achievement point dan sebuah crystal fragment juga. Link quest berikutnya yang bernama Trace of Discipline baru akan dibuka setelah Ji-han dipromosikan ke Liga Silver. Ji-han kecewa karena crystal fragment yang dia terima cuma bisa dipakai satu kali dan itu juga mentok di Liga Silver. Padahal efeknya sangat OP, bisa menaikkan efek dari semua skill sebanyak 50%. Level Ji-han menjadi 13 dan start martial power dan force-nya meningkat 17 poin ketika menyelesaikan quest yang tadi. Masih ada 12 level lagi sih sebelum promosi Liga Silver. Tapi kecepatan pertumbuhan stat Ji-han ini sungguh luar biasa dan sulit dipercaya oleh siapapun. Tiba-tiba notif bilang kalau Urk Pontiff Horse Slayer Sword bereaksi. Divine Power naik 2 poin dan kekuatannya digabung menjadi Force. Pedang itu pun turun dari rank C ke rank E dan itu ngebuat Ji-han keheranan. Divine Powernya naik 2 poin tapi kenapa Force-nya belum naik sama sekali? Apa Divine Power dan Force itu nggak proporsional kenaikannya? Tiba-tiba notif merah pun muncul kalau pedangnya nggak mampu menahan sisa kekuatan. Pedang akan hancur. Benar aja pedang itu retak berkeping-keping, tapi yang membuat Ji-han kaget, pedang itu meledak sambil ngeluarin energi yang sangat besar. Apa jangan-jangan karena nggak mampu menahan kekuatan dari skill besar Ji-han yang tadi? Ucap Ji-han yang keheranan dalam hatinya. Sementara itu Kazuo yang berasal dari New Self Defense Jepang sedang kecewa berat karena misinya gagal. Ternyata netizen yang memberikannya misi 50.000 GP dengan nama samaran Surking 898 kepada si Mac tolol yang setim dengan Ji-han sebelumnya adalah Kazuo ini sendiri. Dia sangat ingin ngelihat status windownya Ji-han. BTW, kenapa si Kazuo sangat bersikeras untuk mendapatkan status windownya Ji-han? Jadi sebagai tim rekrutmen New Self Defense, dia bertugas untuk merekrut player-player kuat dan berbakat yang nantinya akan ditugaskan untuk melindungi negara Jepang. Biasanya Kazuo merekrut player dengan instingnya, tapi perusahaan tempat dia bekerja nggak suka dengan cara Kazuo yang merekrut player berbakat tanpa SOP yang jelas. Perusahaan meminta ke Kazuo kalau memang Ji-han berbakat, mana buktinya? Dan bukti konkret yang paling jelas untuk membuktikan bakat Ji-han adalah status windownya. Itulah kenapa Kazuo rela bayar mahal demi mendapatkan status window Ji-han. Tapi itu juga gagal total. Dan tentu si Kazuo pantang menyerah sih. Oke, kita kembali ke Ji-han. Berkat menyerap semua energi yang meledak dari pedangnya yang tadi, Divine Power Ji-han meningkat 1 poin lagi, serta Force-nya juga naik 1 poin. Akhirnya Ji-han tahu kalau setiap kenaikan 3 poin Divine akan meningkatkan 1 poin Force. Ji-han lumayan senang kekuatan Force dan martialnya kini udah 18 poin. Tapi tiba-tiba muncul notif yang bilang poin Force Anda udah melebihi 17. Mulai sekarang Anda hanya bisa menyerap Divine Power dari Divine rank A atau lebih tinggi lagi. Dari mood yang senang sebelumnya, sekarang perasaannya jadi kesal karena item Divine rank A itu sangat sulit didapatkan, juga harganya sangat mahal. Udah pasti nggak bisa dibeli dengan hasil reward di Liga Bronze untuk saat ini. Tiba-tiba saya masuk ke kamar Ji-han untuk ngasih tahu kalau uang 50 miliar won udah masuk ke rekeningnya. Ya, uang itu adalah biaya sewa yang dibayar pemerintah Korea untuk menyewa gedung peninggalan Sword King, tempat mereka tinggal saat ini. Pemerintah Korea masih berharap Sword King bisa kembali ke Korea. Makanya mereka membantu keluarga Sword King dan juga seluruh asetnya buat jaga-jaga jika sewaktu-waktu Sword King kembali ke Korea.
Ngelihat Jihan badannya penuh dengan luka, Seah buru-buru menarik Jihan untuk mengobatinya. Dan setelah itu Seah pun mengajak Jihan untuk makan malam atas perayaan mendapatkan 50 miliar won ini. Gak berselang lama Jihan dan Seah udah makan malam di sebuah restoran. Berhubung sebentar lagi Seah harus kembali ke sekolah untuk mendapatkan blessing dari ruang gift, Jihan akhirnya ingat kalau sebentar lagi Seah akan berulang tahun ke-18. Dan itu artinya Seah akan awakening sebagai player, dan proses awakening tersebut perlu dilakukan di ruang gift sekolah Seah untuk saat ini. Di masa sebelum dia regresi dulu, Jihan tahu Seah sangat berharap untuk mendapatkan blessing yang bagus dan rank gift yang tinggi. Tapi sayangnya waktu itu Seah malah ngedapatin gift rank F, dan itu ngebuat dia kecewa berat bahkan sampai depresi segala. Jihan yakin jika dia memberitahukannya saat ini kalau dia akan mendapatkan rank F nanti, pasti si Seah ini sangat kecewa berat. Makanya Jihan berniat mau pelan-pelan menurunkan ekspektasinya si Seah itu. Sambil menutup makan malam, Jihan bilang kalau besok hari Senin dia akan mengantarkan Seah ke sekolah dengan mobil. Mendengarkan itu, Seah tersenyum tipis. Padahal paman Jihan adalah satu-satunya keluarga yang masih peduli padanya saat ini. Keesokan harinya, pas mau nganter ke sekolah, Jihan sangat kaget ngelihat nggak ada satupun mobil mewah dan mobil sport di parkiran bawah. Sepertinya pemerintah menjual semua mobil-mobil itu untuk membantu biaya sewa gedung. Yang tertinggal di sana hanyalah mobil butut peninggalan ibunya dulu. Tapi begitu mereka tiba di Battle.net menggunakan mobil butut itu alias sekolah si Seah ini, tiba-tiba ada om-om marah-marah dan teriak, "Woi, pindahin mobilmu! Beraninya kau parkir mobil butut di sini!" Si om itu nggak terima mobil mewah Rolls Royce parkir di samping mobil butut. Jihan pun heran ngeliat orang yang mau ngajak ribut dengan masalah sepele gini. Setelah keluar dari mobil, Jihan to the point dan bilang, "Jaga lidahmu. Aku juga wali dari salah satu siswa di sini." Gegara si om itu ngajak ribut, kehebohan pun terjadi. Beberapa orang di parkiran sadar kalau yang naik mobil butut itu adalah Seong Jihan. Mereka memfoto Jihan yang lagi adu bacot dengan orang yang punya Rolls Royce itu dan memviralkan ke internet. Keviralan itu tiba dengan cepat ke markas utama guild Divergent. Lee Ha-yeon buru-buru ngajak anak buahnya yaitu Gayong untuk pergi ke Battle.net Academy untuk menemui Jihan sesegera mungkin. Si om yang tadinya marah di parkiran mencoba memukul Jihan sekuat tenaga, tapi tinjunya jelas berhenti sebelum mengenai Jihan berkat kekuatan force yang menghentikannya itu. Si om itu benar-benar kaget, tubuhnya berhenti bergerak padahal dia nggak ngelihat apapun di sana. Saat dia mau ngebacot lagi, Jihan membungkam mulutnya dengan force dan memaksanya bertekuk lutut dengan kekuatan yang sama. Siapa sangka si om tersebut ternyata cuma seorang driver dari siswi sekolah yang kebetulan sekelas dengan Seah. Siswi itu bernama Kim Hae-soo. Kim Hae-soo pun meminta maaf kepada Seah atas perlakuan drivernya. Dia juga menawarkan untuk naik ke mobilnya karena kalau bawa mobil itu ke sekolah pasti akan menarik banyak perhatian. Ya walaupun terpaksa, Seah pun nggak punya pilihan lain. Tapi Jihan bilang dalam hatinya, apa di masa lalu sebelum regresi Seah punya teman sedekat ini ya? Ini cukup aneh. Nggak berselang lama, Lee Ha-yeon dan Gayong datang ke Battle.net Academy. Tapi mereka kecewa karena Jihan udah menghilang dari sana. Nggak mau kehilangan jejak Jihan, Ha-yeon membuka live streaming Jihan karena kebetulan sekarang dia sedang mengikuti pertarungan Colosseum. Di live streaming itu terlihat Jihan membantai beberapa player dengan gampang hanya dengan tinjunya. Bahkan dia nggak memakai baju armor apapun. Dia cuma pakai baju yang tadi dia kenakan, yaitu baju kemeja. Lalu Jihan juga mencoba mengeluarkan untuk mengontrol skill barunya. Dia mengeluarkan skill Nameless Divine Art, Footwork, teknik Lightning Thunder Step. Dengan gerakan secepat petir, Jihan melewati banyak orang dan setiap dia melewati orang-orang tersebut, sambaran petir dahsyat langsung menghabisi mereka dalam sekejap. Ya, dalam kompetisi di rank bronze, di mana bahkan video ketika Jihan membantai Flash Golem sebelumnya itu viral dengan satu serangan. Jadi bagi mereka yang bertemu dengan Jihan di kompetisi bronze ini ibarat menghadapi bencana alam yang nggak bisa dibendung lah. Dengan kemenangan ini, Jihan dapat notif kalau dia udah rank 1 Colosseum selama 5 kali berturut-turut. Karenanya dia berhak mendapatkan bonus EXP dan juga GP sebanyak 200%. Tambahan bonus EXP tersebut membuat Jihan loncat ke 2 level, yaitu level 15 sekarang dia. Notif lain pun muncul dan bilang begitu level player udah 15, maka map dungeon terbuka. Jihan makin gak sabar untuk mencoba dungeon baru itu. Sedikit info, dungeon adalah jenis game yang berbeda
berbeda dari yang lain. Jika sebelumnya player hanya perlu bertarung satu sama lainnya, maka di dungeon player harus bisa menyelesaikan jebakan, labirin, dan teka-teki. Masalahnya kebanyakan dungeon nggak bisa diselesaikan secara solo, butuh tim yang solid agar dungeon bisa diselesaikan. Dan masalahnya lagi, player seperti Jihan terlalu banyak musuh untuk mengincarnya. Jadi memiliki party yang bagus adalah hal yang cukup menantang baginya. Sempat terpikir oleh Jihan untuk bergabung ke guild, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk membuat guild sendiri setelah dipromosikan nanti ke Liga Silver. Jihan udah kebayang siapa member awal yang harus dia rekrut untuk guild nanti. Orang-orang kuat sebelum dia regresi dulu. Dia udah hafal siapa-siapa saja akan dia gembleng dulu dan menjadi berada di pihaknya untuk masa ini. Keesokan harinya saat mengantar Seah ke sekolah, Jihan lagi-lagi harus menghadapi banyak orang dan guild yang mau merekrutnya. Dan yang paling agresif di sana udah jelas adalah Lee Hayon. Lee Hayon sampai ngajak Jihan duduk di cafe akademi untuk membicarakan kontrak kerjasama dengan lebih serius. Nggak main-main, Lee Hayon menawarkan kontrak grade platinum pada Jihan. Kontrak termahal yang paling mewah bagi seorang player. Member dari guild lain yang mencoba merekrut Jihan sampai balik badan dan pulang karena enggak punya harapan untuk melawan tawaran Hayon itu yang terlalu tinggi. Mendapatkan tawaran gila tersebut, Jihan ngajak Hayon taruhan. Jika Jihan gagal mendapatkan posisi pertama dalam quest dungeon level 15, maka dia bersedia join ke guild Divergent. Dan sebaliknya, jika Jihan berhasil, maka Hayon harus menunjukkan status window miliknya. BTW Jihan penasaran dengan skill yang dimiliki Hayon. Jika benar-benar Hayon punya skill Nurture seperti di masa sebelum dia regresi dulu yang bisa memberikan buff experience, maka orang seperti Hayon wajib dimiliki Jihan dalam guildnya nanti. Hayon malu-malu untuk memperlihatkan windownya karena skill Norton adalah skill yang memalukan baginya. Tapi dia sendiri nggak sadar seberapa berharganya skill tersebut. Jihan pun bilang, baiklah kalau gitu aku akan mulai aja sekarang dungeonnya. Kalian tunggulah di sini, aku nggak akan lama. Dengan menekan tombol masuk di windownya, Jihan langsung teleport ke tempat dungeon itu berada. Jihan masuk kali ini bernama Tomb of Conqueror. Sekilas mirip dungeon pasukan Terracotta, Xinhua. Monster kuat banyak dalam dungeon ini. Meski nggak banyak jebakan ataupun teka-teki, tapi ada satu alasan kenapa dungeon ini dianggap sulit, karena semua tim party yang ikut harus hidup sampai akhir. Nggak boleh ada satupun yang mati. Jihan teleport ke dalam dungeon bersama 3 member lain yang kebetulan mereka semua berasal dari satu guild yang bernama Black Eagle. Kita sebut aja masing-masing timnya ini si Pedang, si Panah, dan si Mage. Ngelihat tim yang bergabung menjadi party mereka, itu ngebuat mereka kesemsem. Wah, apa kita akan menjadi rank 1 kali ini? Asik. Jihan langsung to the point bilang ke mereka kalau dia akan memimpin di garis depan. Mereka pun nurut-nurut aja karena tahu skill dan reputasi Jihan. Jihan lumayan senang dengan tim party kali ini. Selain senjatanya yang bagus, kayaknya sih nggak ada troll sampah yang cuma menjadi beban. Dan raid dungeon pun segera dimulai. Saat memasuki lantai 1, terlihat pasukan Terracotta udah memenuhi seluruh ruangan. Si Magi ngasih saran apa sebaiknya buka jalan dengan serangan magicnya. Jihan ngejawab, nggak perlu, kalian tetap aja di belakangku dan ikuti aku. Dengan kecepatan tinggi, Jihan melesat menghantam semua pasukan Terracotta dengan tinju kerasnya dan menghancurkan mereka semua. Anggota party di belakangnya cuma bisa bengong. Kok bisa dia menghancurkan mereka hanya dengan tangan kosong, seperti menghancurkan tanah liat. Padahal menggunakan senjata aja sangat sulit dihancurkan. Jihan pun nanya, oi kalian ngapain kok diam aja, cepat susul aku. Jihan sama sekali nggak menurunkan kecepatan menghajar semua pasukan Terracotta yang menghadang di lantai berikutnya juga. Tiba-tiba si Pedang dapat notif yang ngebuat matanya terbuka lebar, dan notif pesan yang sama juga sampai ke tempat si Panah. Saat memasuki lantai keempat, terlihat dinding dan lantai penuh dengan jebakan mematikan. Jihan meminta izin untuk mempercepat langkahnya ke depan sendirian agar tim Black Eagle nggak perlu susah-susah terkena jebakan. Tapi begitu Jihan baru aja maju beberapa langkah, terlihat si Pedang dan si Panah udah ngeluarin senjata mereka untuk melakukan perbuatan yang cukup mencurigakan. Si Pedang dan si Panah bilang dalam hatinya, benar, kau maju aja sana. Begitu kau pergi, aku akan mendapatkan 1 juta won dan itu akan menjadi milikku. Ternyata si Panah dan si Pedang udah mendapatkan misi dari seseorang yang bernama Sword King Family 787 untuk bunuh diri tanpa ketahuan dengan reward 1 juta won. Dan ternyata misi sawer itu diberikan oleh Kazuo dari Jepang yang ingin terus mengganggu Jihan menggunakan uang-uangnya. Kazuo langsung tertawa lebar di depan PC streamingnya.
Kau akan gagal kali ini, Seong Jihan. Ya, jika ada satu aja anggota partinya yang mati, maka parti Jihan akan dianggap gagal. Dalam dungeon kali ini, panah-panah jebakan melesat dengan cepat ke arah Jihan dan si Mage. Mage yang panik menawarkan skill magic shieldnya, tapi Jihan bilang gak apa-apa, aku bisa mengurusnya. Jihan langsung menggunakan skill absolute territory, dan ketika panah-panah yang banyak itu masuk ke ruangan lingkup territory itu, maka waktu pun melambat. Si Mage bilang ke teman-teman yang lain, "Woi, kau lihat panah-panah itu? Gile, bisa lambat gitu." Tapi ketika si Mage ngelihat ke belakang, kedua temannya berusaha melakukan bunuh diri. Tapi sayang, gerakan mereka juga ikut diperlambat oleh authority tersebut. Sadar akan hal tersebut, Jihan langsung menggunakan lightning step-nya dan melesat dengan kecepatan yang tinggi, menghantamkan salah satu dari mereka hingga terhempas dan membungkam yang lainnya juga. Jihan menahan gerakan mereka dengan kekuatan force agar mereka terkekang. Ngelihat itu, si Mage meminta maaf dan bilang, "Sebagai anggota guild yang sama, aku meminta maaf sebesar-besarnya atas perbuatan mereka yang sangat memalukan ini." Dia mengatakan itu sambil menempelkan tangannya di dada. Jihan menjawab, "Nggak perlu meminta maaf, toh aku juga bisa mengatasinya." Tiba-tiba Jihan pun menggunakan skill force-nya dan mengendalikan tangan si Mage mengarah ke atas. Sebuah tembakan laser energi keluar dari tangannya, dan dia juga ternyata mau melakukan bunuh diri di saat itu. Jihan menyadari semua itu duluan. Kenapa? Ternyata itu semua adalah ulah si Golden Light yang bertindak sebagai asistennya Jihan. Jadi di rumah sana dia ngelihat live streaming Jihan dan juga membuka live streaming teman partinya berbarengan. Split screen lah istilahnya. Jadinya dia tahu kalau mereka mendapatkan saweran dari seseorang dengan inisial Sword King Family 898. Karena mengetahui itu, Golden Light pun mengirimkan pesan ke Jihan dan membocorkan semuanya di waktu yang sangat tepat. Jihan pun bilang ke netizen streamingnya, bisa-bisanya mereka buang-buang uang untuk ngecek status windowku segala. Obsesinya terhadapku benar-benar gila. Jihan berpikir sejenak. Jadi dulu Jihan pernah berjanji akan menunjukkan status windownya dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah jika dia kalah sekali aja dalam misi Battle.net apapun, atau pada syarat kedua dia harus mendapatkan 200.000 subscriber di YouTube-nya. Tapi ngelihat cara licik seperti ini, Jihan mengubah syaratnya. Untuk syarat pertama sih tetap sama, tapi di syarat kedua diperbaharui menjadi 1 juta subscriber YouTube, maka dia akan menunjukkan status windownya. Oke, nggak berselang lama, Jihan menotok seluruh tubuh tim Black Eagle karena mereka nggak bisa bergerak dan mengikat mereka dengan tali secara sekaligus. Mereka kaget dan bilang, "Hah, dia menggunakan kemampuan pressure point. Bukannya dia supporter. Kenapa dia bisa menggunakan kemampuan yang hanya dimiliki kelas warrior tingkat tinggi?" Jihan bahkan membungkam mereka dengan force dan menyeret mereka dengan kejam sepanjang jalan. Health mereka terus berkurang karena diseret, tapi Jihan melakukan heal secara berkala agar mereka tetap sekarat tanpa mati. Ketika sampai di lantai ke-6, Jihan melempar tim Black Eagle ke belakangnya dan mengambil pedang dari salah satu dari mereka dan mulai kembali menyerang para creep yang berada di depannya dengan tebasan cepat, akurat, dan dahsyat sampai mereka terpotong-potong seperti tahu isi. Tapi tiba-tiba makam bergetar dan suara bergema yang mengatakan, "Jangan ganggu istirahat yang mulia, Kaisar itu abadi." Sebuah quest muncul. Itu adalah quest untuk membantai seluruh penjaga yang ada di sana dengan bonus 1000 achievement point. Jihan mengaktifkan shield dan force-nya untuk melindungi tim Black Eagle dari serangan para creep itu, dan agar dia bisa fokus untuk mengalahkan semua pasukan. Tanpa ragu, Jihan mengaktifkan skill force absolute territory dengan rank yang sangat jauh lebih besar. Dia bilang dalam hatinya, "Gak peduli seberapa banyak pun aku menggunakan skill ini, aku benar-benar terkesan betapa OP-nya skill ini. Semua gerakan siapapun yang berada di absolute dimension ini akan diperlambat parah, dan hanya dengan satu gerakan tangan aku bisa mengalahkan segalanya. Teritori di mana aku benar-benar berkuasa." Sayang sekali Baren adalah ketua guild Amerika yang dulu sebelum dia regresi. Baren juga merupakan rank 1 dunia ketika itu. "Kau menggunakan skill luar biasa ini hanya untuk meningkatkan mana? Begitu bodohnya," kata Jihan. Jihan memusatkan aura di pedang dan dengan sebuah gerakan tebasan yang kuat, dia membelah seluruh pasukan terakota di lantai 6 hancur pun berkeping-keping. Setelahnya, saatnya memasuki lantai bos. Begitu tiba, mereka langsung disambut oleh kaisar raksasa bertubuh emas menaiki kuda. Sang kaisar bilang dengan lantang, "Aku menyambutmu, wahai penjara."
Emas adalah sesuatu yang sangat dicintai manusia sampai rela mencuri. Aku akan memberikan apa yang kalian inginkan, tapi perlihatkan sopan santunmu. BTW, menyelesaikan dungeon ini memerlukan seluruh party yang tetap hidup sampai akhir, karena begitu berhadapan dengan bos terakhir ini, semuanya harus tunduk dan membungkukkan dengan hormat kepadanya. Hanya itu, gak perlu melawannya. Kaisar ngeluarin 4 titik penghormatan dan nyuruh mereka semua untuk memulai ritual. Jihan memaksa tim Black Eagle pergi ke titik penghormatan tersebut dan membungkuk hormat kepada Kaisar dengan skill force-nya. Begitu Jihan ikutan membungkuk juga, maka dungeon dianggap selesai dan pintu portal dimensi kembali muncul untuk keluar dari dungeon tersebut. Tim Black Eagle kecewa karena gagal mendapatkan 1 juta won, tapi setidaknya dungeon tetap berhasil dengan mereka di peringkat 1. Si Mage heran kenapa Jihan gak keluar-keluar juga menuju ke pintu dungeon. Ternyata Jihan mendapatkan hidden quest lagi yang mengatakan tunjukkan rasa hormat yang tulus pada Kaisar. Hadiah rewardnya 5000 achievement point dan panah Kaisar. Jihan tertegun mendapatkan misi tersebut, apalagi rewardnya adalah panah Kaisar. Dengan ukuran itu, maka anak panah itu bisa dijadikan tombak. Ngelihat kata-kata rasa hormat yang tulus pada quest itu, Jihan tersenyum dan menarik si Mage dengan skill force-nya lalu bilang ke Kaisar, "Kaisar, enggak, Raja Penjara, inilah cara aku menunjukkan rasa hormat yang tulus padamu," ucap Jihan sambil melempar si Mage dengan kuat ke arah sang Kaisar. Si Mage teriak histeris karena dilempar, lalu tiba-tiba dia dimakan sama kuda Kaisar dan tewas mengenaskan di dalam game. Sang Kaisar kemudian nanya, "Raja Penjara, apa yang kau maksud itu adalah aku?" Jihan ngejawab, "Kata Kaisar sebenarnya adalah lambang dari penjarahan. Maka aku memanggilmu seperti itu sebagai rasa hormat yang tulus dariku. Daripada mengambil emas, aku lebih tertarik pada sesuatu yang lebih berharga. Panah itu yang sedang kau genggam, aku menginginkannya." Jadi maksud dari menunjukkan rasa hormat yang tulus adalah dengan cara menjarah panah Kaisar. Itulah maksud dari hidden quest sebenarnya. Mendengarkan ucapan Jihan, sang Kaisar tertawa lebar. "Hebat, sangat hebat. Aku menyukaimu manusia. Jadi aku akan memberikannya jika kau memang menginginkannya." Sambil menyiapkan pedang, Jihan pun ngejawab, "Terima kasih, aku akan dengan senang hati menerimanya." Sang Kaisar menarik panahnya dengan busur dan mengarahkan pada Jihan. Sang Kaisar pun bilang dengan lantang, "Ambil panah ini kalau kau bisa. Panah Phoenix milikku ini," ucap Kaisar dengan senyuman lebar, diikuti panasnya panah Phoenix yang akan ditembakkan dengan kekuatan gila ke arah Jihan. Yo, kita cukupkan di sini ya guys ya, bagaimana cara Jihan mengalahkan panah gila dari Kaisar ini. So, makasih bagi kawan-kawan yang udah setia untuk terus menonton. Jadi jangan lupa nih like dan share-nya juga, supaya banyak orang lain yang terhibur dengan alur cerita di channel ini. Dan juga tembusin 3000 like di video ini supaya besok kita langsung up video terbaru yang lain.